Cara baca. Baik, malam hari ini kita akan belajar bersama gitu ya, dan juga nanti berdiskusi. Kita mau malam Kak Coki. Hari ini kita kedatangan Kak Nike, Kak Yunike. Dadah gitu dong Kak, biar kayak acara TV. Ya. Baik, Kak Yunike adalah mahasiswa STFT, betul ya Kak Nike ya? Nah, nanti. Sudah lulus. Oh, sudah lulus alumni. Lo kok nggak pulang? Loh, gitu. Yang sekarang sedang bertugas pelayanan di GKI Purwodadi, betul ya, Kak? Baik, nanti kan Nike kenalan sendiri, tapi sebelumnya biasanya kalau di GKI ini, kalau masih sambil nunggu yang lain, kita berdoa. Karena nanti begitu amin, biasanya langsung tambah 200-an orang gitu, Kak, biasanya. Baik, Kak Riani, bolehkah membantu kita berdoa bersama? Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh belajar bersama. Berkati Kak Yunike dalam percakapan bedah buku ini, supaya setiap kami juga mendapatkan berkat dan boleh meneruskan berkat Tuhan yang kami boleh dengarkan dalam diskusi bersama malam ini. Terima kasih Bapak, hikmat-Mu, damai-Mu menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin, thank you Kak Riani. Sama. Baik, kakak. Jadi malam hari ini sebetulnya acara sinergi kolaborasi antara Mabit Bangmat dan Mabit Binum, gitu ya. Ini pertama kalinya kita punya acara bedah buku ini. Nah, kenapa sih sebetulnya kita mau mencoba belajar bersama? Karena kita melihat sebetulnya sebagai penatua ada banyak hal yang kita bisa hal-hal baru yang mungkin di luar tugas kepenatuan kita, tugas-tugas minggu, tugas-tugas pendampingan Bapel dan yang lainnya. Kita juga kepengen sebetulnya belajar hal baru yang nantinya berkaitan juga dengan apa sih sebetulnya peran penatua dalam membangun gereja gitu ya. Buku yang hari ini akan dibawakan nanti oleh Kak Nike, sangat menarik gitu. Jadi ini teman-teman Bang Mat, kalau nggak salah puasa 40 hari 40 malam ya menentukan buku ini gitu ya. Gimana nih caranya biar dapat buku yang tepat gitu. Sehingga hadirlah buku Missional Reset pada malam hari ini. Nah, sebelum Kanika nanti akan menceritakan, kalau nggak salah ada 8 bab gitu ya rangkumannya. Kakak jangan bobok dulu, karena isinya betul-betul menarik gitu. Menurut rangkuman yang saya cari dari Google. Karena saya juga belum baca. Satu bab 1 jam, kalau bisa jangan ya Pak. Besok masih ngantor. Udah dirangkum kok sama Kak Nika. Sebelumnya Kak Nika mungkin mau kenalan dulu Kak Nika. Nama, tempat tanggal lahir, apalagi makanan kesukaan. Waduh, apa ya kayak kenalan ya, Bapak Ibu selamat malam semua. Terima kasih sudah diundang ke ruang Zoom ini. Ya, nama saya Nika Alfonsianis, sebagaimana tertera. eh Sekarang tadi sudah disebutkan ya, lagi praktik jemaat, jadi dalam masa proses persiapan kependetaan. Aku lupa singkatan PPK. PPK dalam tahap sekarang PJ2 di GKI Purwodadi. Gitu. Sudah masuk bulan kedua, udah itu aja. Apalagi ya kak ya, gue tanya-tanya aja, saya bingung kalau lepas gini. Tadinya mau tanya kata-kata mutiara, tapi takutnya tambah malam ya Kak. Nanti aja ya kita ngobrol berdua. Oke baik. Kalau gitu, jadi nanti Kak Nika sudah menyiapkan pemaparan sebetulnya Kakak buat kita pada malam hari ini. Kalau boleh, karena ada beberapa bab yang saya lihat saling berkesinambungan. Nanti untuk tanya jawabnya kita kumpulin di belakang gitu ya. Kalau kakak-kakak ada yang pelupa gitu misalnya, aduh udah gak sabar mau nanya. Boleh taruh di chat dulu, nanti aku bantu ingetin di akhir. Oke? Sip. Monggo silakan Kak Niko mau share screen atau mau aku bantu? Oke, aku sharing sendiri nggak apa-apa. Iya, Oke. pertama-tama sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, senang bisa bersama-sama di sini. Juga terima kasih buat Pak Yowas atas PR-nya yang membuat saya terus belajar juga gitu ya, walaupun praktek kan isinya biasanya langsung khotbah gitu. Tapi mau nggak mau jadi baca buku lagi sekarang. Nah, malah saya pertama-tama mau tanya ke Pak Yowas dulu Pak. Pak, kenapa buku ini ya Pak ya? Ide awalnya apa Pak? Karena GKI Pondok Indah itu seperti yang kamu bilang di
teaser itu seperti komputer yang udah kompleks dan ruwet begitu, dan karena itu kayaknya perlu di reset gitu. Satu, yang kedua, kita sudah sangat lama punya semacam passion dan kesadaran bahwa gereja itu memang harus misional dan misi itu selalu menjadi ujung tombak dari semua yang kita kerjakan. Nah, prinsip itu kok kayaknya nggak nongol-nongol juga dalam praktek gitu. Kita lebih terbelit oleh urusan internal kita. Betul begitu ya kawan-kawan? Ya, mereka mengaku Betul, betul. begitu, karena itulah buku itu dipilih. Ya. Oke, terima Begitu kasih Kak Kak Yos. Nike. Saya juga baru tahu. Saya sebelumnya nggak nanya-nanya juga ya. Oke, Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang saya mau membagikan apa yang telah saya baca dan saya usahakan untuk rangkum gitu untuk kita semua. Nah, semoga sudah terlihat slide-nya di layar kaca Bapak Ibu semua. Nah, Aman. baik. Nah, nanti ini adalah buku yang judulnya Missional Reset. Itu dengan subjudulnya Capturing the Heart for Local Missions in the Established Church. Gitu. Jadi memang kalau dari subjudulnya ini kita bisa lihat bahwa ini sangat praktis gitu ya. Bisa dibilang buku yang begitu praktis langsung menyasar pada gereja-gereja lokal. Jadi bagaimana nanti gereja lokal akan melakukan misinya. Dan sejauh saya membaca buku ini, memang ada paradigma-paradigma yang mau ditawarkan. Pertama-tama nanti saya akan paparkan juga, tapi juga disajikan dalam bentuk langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi memang kita nanti akan mendapatkan banyak langkah-langkah praktis juga di dalam buku ini. Nah, buku ini ditulis oleh Desmond Barrett dan Charlotte P. Holter ini yang nanti akan saya sebut selanjutnya sebagai penulis karena cukup panjang ya kalau disebut satu-satu. Nah, ada yang menarik dari semua isi buku ini satu kalimat yaitu resetting the missional account connects to who she once was and where she's going in the future. Nah, ini seperti yang teaser yang sudah saya katakan gitu ya, riset. Riset itu seringkali kita gunakan dalam dunia pergadgetan untuk mengembalikan gadget ke settingan awal. Nah, terlihat juga di capture juga dalam buku ini bahwa yang namanya mission itu juga ada proses risetnya. Dan berarti ketika misi gereja di riset, berarti gereja tuh seperti di apa ya dihubungkan kembali dengan settingan awalnya gitu ya. Kalau mungkin gadget dimatikan gitu ya, kalau ini kita mencari lagi settingan awalnya yang belum ada pencetan-pencetan atau pengaturan-pengaturan yang kompleks yang kita udah setting sendiri gitu yang nggak sesuai dengan apa yang keluaran pabrik gitu. Nah, tetapi di sini kita mau belajar bahwa ketika mission di reset, kita akan melihat settingan awalnya seperti apa. Tapi nggak hanya berhenti di situ, ketika mission ini sudah di reset kepada settingan awalnya, tujuannya bukan untuk juga menghilangkan apa yang sudah dikerjakan, tapi menguraikan keruwetan-keruwetan yang telah terjadi untuk bisa akhirnya bergerak ke depannya. Jadi tidak hanya fokusnya pada masa lalu atau masa kini, tetapi juga bagaimana nanti gereja bisa berjalan lebih apa ya, lebih tanda kutip lebih lancar gitu kalau bahasa gadgetnya ya, lebih cepat, lebih lancar ke bahasa gadgetnya. Tapi berarti kalau dalam konteks gereja gitu ya, bisa kembali melakukan aktivitasnya tapi dengan mengingat settingan awalnya itu. Nah, jadi seperti gadget yang semakin cepat kalau habis di reset, demikian juga misi. Semoga gereja juga pada akhirnya bisa menunjukkan apa yang menjadi settingan awalnya. Nah, ini yang mau ditawarkan oleh penulis gitu ya. Apa sih settingan awalnya gereja? Nah, dalam bagian pertama sebelum masuk ke bab-bab yang kemudian dia uraikan, ada beberapa paradigma yang ditawarkan. Yang pertama, saya menangkap bahwa penulis ini mau menyampaikan bahwa gereja yang misioner itu berangkat dari keteladanan Kristus. Nah, keteladanan Kristus yang seperti apa? Keteladanan Kristus yang bisa menangkap suara-suara yang selama ini mungkin tidak didengar oleh orang-orang. Suara orang-orang yang menderita, yang terluka, yang butuh dipulihkan. Nah, ini penulis berangkat dari pelayanan Kristus yang juga mendengarkan suara-suara itu.
Jadi ketika gereja disebut sebagai gereja yang misioner, paradigmanya adalah gereja itu juga mau mendengarkan suara-suara yang terjadi di sekitarnya. Jadi gereja sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya, kemudian menghadirkan aksi-aksi yang memulihkan. Seperti Kristus juga yang menghadirkan aksi-aksi yang memulihkan di dalam pelayanannya. Dan yang kedua yang saya tangkap, paradigma yang mau ditawarkan juga adalah bahwa gereja yang misioner ini berorientasi pada transformasi. Jadi ketika mendengar ada suara luka, suara ketidakadilan, nah gereja ini tidak diam aja. Atau mungkin juga tidak meninggalkan dengan pandangan yang pesimis gitu. Jadi nggak pesimis ketika mendengarkan suara-suara penderitaan itu. Nah, gereja tidak diam saja, tetapi justru gereja melakukan sesuatu yang memulihkan. Seperti tadi, kalau paradigma yang pertama seperti Kristus, yang pelayanannya menghadirkan pemulihan. Dan berarti di situ terjadi transformasi. Gereja tidak fokus, kalau dikatakan di sini gereja tidak fokus pada apa yang terjadi sekarang saja, tetapi apa yang bisa dilakukan untuk kedepannya. Ada harapan akan menghadirkan damai sejahtera melalui pelayanan-pelayanan yang gereja lakukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang saya tangkap mau ditawarkan oleh penulis juga adalah bahwa gereja yang misioner itu menghidupi misi sebagai gaya hidup keseharian di tengah masyarakat. Gitu. Jadi transformasi ini bukan momen yang terjadi satu kali aja, tetapi ini menjadi gaya hidup gereja. Kalau di sini dikatakan ya setiap hari, bukan hanya di hari Minggu saja. Dan ini pun dihidupi tidak hanya oleh satu kelompok di dalam gereja atau satu komisi di dalam gereja, tetapi oleh setiap umat dari berbagai usia, dan itu pun dilakukan oleh siapapun dan dimanapun ketika gereja, dimanapun gereja berada. Seperti itu. Nah, jadi secara ringkas paradigma misi ada 3 poin di sini. Yang pertama meneladani Kristus, yang kedua bersifat transformatif, dan yang ketiga hadir di tengah masyarakat. Lalu kita akan melihat daftar isi dari buku ini. Nah, kalau saya amati penulis seperti mau membagi dua buku ini. Yang pertama itu penulis mau menawarkan bagaimana kita bisa meriset paradigma kita terlebih dahulu. Nah, baru setelah ada paradigma yang diriset, baru gimana hasil paradigma yang sudah diriset itu bisa dibagikan dan bisa diteruskan kepada generasi-generasi yang sebelumnya. Jadi kita tidak di sini nanti tidak akan hanya membahas bagaimana paradigma misi itu, lalu bagaimana melakukan misi itu, bagaimana mewujudkan gereja yang misioner, tetapi bagaimana gereja yang misioner ini kalau sudah terbentuk paradigmanya bisa terus berlanjut sampai ke generasi-generasi yang selanjutnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat satu persatu di sini mulai dari chapter yang pertama. Nah, chapter pertama ini secara singkat saya paparkan bahwa penulis akan menyampaikan bagaimana gereja yang hidup bermisi. Lalu kedua, penulis mau menampilkan bagaimana kemudian membangun orang-orang yang di dalam gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah tergabung di gereja itu yang concern dengan misi sehingga misi itu bisa terinternalisasi lalu kemudian menjadi lifestyle mereka. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tampak juga bahwa penulis melihat bahwa misi itu nggak bisa dikerjakan sendirian. Namanya misi pastinya akan berkoneksi dengan yang lain, akan terhubung dengan yang lain. Nah, karena tadi seperti paradigma yang di awal begitu, dan namanya melakukan misi, dia pasti akan menjangkau suara-suara yang terluka itu. Pasti ada koneksi. Dan tidak bisa hanya gereja melakukan sendirian, tetapi kemudian akan terhubung juga dengan komunitas-komunitas lainnya yang mungkin sudah melakukan terlebih dahulu upaya-upaya untuk menghadirkan keadilan itu, seperti itu. Dan selanjutnya di chapter keempat kita nanti akan membahas terkait dengan bagaimana gereja kemudian bisa memiliki pandangan yang lebih meluas dan berorientasi masa depan. Kalau penulis di sini menggunakan analogi windshield gitu ya, kaca depan mobil yang pandangannya itu ke depan, tidak hanya ke belakang, ke depan pastinya, dan kaca depan mobil itu kan luas ya Bapak Ibu ya. Jadi akan melihat sesuatu yang lebih luas. Dan pada akhirnya di sini penulis juga mengajak pembaca dan gereja untuk melihat kesatuan cerita gereja sebagai
pribadi itu sebagai komunitas yang misioner yang kemudian cerita itu bisa dibagikan. Jadi orientasinya juga tidak hanya masa kini tetapi masa depan. Cerita-cerita itu akan dibagikan ke generasi-generasi selanjutnya. Juga cerita itu akan dibagikan kepada komunitas-komunitas yang lainnya sehingga bisa dihidupilah misi ini secara bersama-sama. Nah, menariknya juga penulis memiliki pandangan intergenerasi gitu ya. Jadi yang melakukan misi secara singkat tidak hanya satu kelompok usia atau satu komisi, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama oleh segala usia. Seperti itu, mulai dari anak-anak, memang di sini penulis concernnya ke generasi yang lebih muda, yaitu anak-anak dan kaum muda dan dewasa muda yang di sini. Tapi tidak berhenti sampai pada dua kategori ini, tapi dipaparkan juga di chapter 8 terkait dengan bagaimana semuanya ini kemudian diintegrasikan bersama-sama. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, Bapak Ibu. Nah, tadi ibarat sebuah gadget gitu ya. Orang yang meriset gadget pasti ada alasannya. Nah, termasuk juga penulis punya alasan kenapa dia akhirnya mau meriset paradigma misi, terutama yang berangkat dari gerejanya sendiri. Seperti itu. Nah, penulis berangkat dari pengalaman bahwa gereja yang ada di sekitarnya ini semakin dying gitu ya. Mulai melesu, makin ditinggalkan, dan banyak juga di konteksnya diceritakan banyak gereja yang akhirnya mati begitu karena tidak melakukan apa-apa dan juga umatnya juga pada pergi semua begitu. Nah, dan gereja-gereja yang tersisa yang ada di sana yang dia amati ya sudah berjalan begitu aja. Tidak ada usaha untuk berdampak, tidak ada misi yang jelas yang dikerjakan. Nah, gereja yang seperti itu pun akan ikutan dying. Itu menurut penulis. Jadi penulis segera mengusahakan untuk bagaimana akhirnya gereja bisa hidup, bisa bangkit, membangkitkan kembali gairahnya, secara khusus gairah misionalnya. Gitu, supaya gereja itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah gedung, tapi juga sebagai sebuah komunitas yang memang berdampak. Dan tentu kita di sini juga hidup sebagai gereja punya titik krisisnya masing-masing. Mungkin beda dari apa yang dialami penulis. Jadi rasanya perlu juga kita untuk melihat latar belakang gereja kita, apa titik krisis kita. Dan titik krisis itu bukan berarti gereja juga kemudian ada masalah lalu ya udah pesimis gitu memandangnya. Tetapi menariknya kalau konsepnya krisis atau dulu saya pernah bahas dengan Pak Yoas gitu ya, ruang liminal itu ruang ambang dengan kata lain, itu menjadi sebuah ruang untuk kita bisa mengevaluasi diri dan kemudian masuk ke sesuatu yang baru. Dan di situ sifatnya transformatif. Artinya juga komunitas kita, gereja kita bergerak dari yang mungkin kita sedang mengalami kebingungan, keruwetan, kemudian masuk ke dalam satu ruang yang baru. Nah, kita lagi berada di tengah-tengahnya untuk mencari kemana arah ruang baru itu, kemana arah transformasi yang akan kita lakukan. Nah, maka penulis mengajak gereja untuk membangkitkan gairah misionalnya dengan 3 hal, yaitu menciptakan visi, menciptakan kesempatan, dan menciptakan selebrasi. Nah, nanti ketiganya ini akan selalu berkaitan dengan dua kata kunci, bukan dua kata ya, ini dua konsep kunci yang dia mau tawarkan juga. Selalu konsepnya adalah memperluas kerajaan Allah, dan yang kedua, mendevelop, mengembangkan misionaris-misionaris gitu. Dan tentu konsep misionaris yang mau dia tawarkan bukan sekedar misionaris yang pergi ke satu tempat yang asing gitu ya, karena bahasa misionaris biasanya selalu dilekatkan dengan satu sosok orang yang pergi ke satu tempat lalu bermisi di tempat yang asing seperti itu. Tapi konsep misionaris yang ada di buku ini tidak seperti itu, tetapi semua umat adalah misionaris karena semuanya melakukan misi secara bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan melihat apa artinya menciptakan visi. Nah, kemarin juga Bapak Ibu sudah pada saat persiapan sudah menyampaikan kalau justru gereja GKI Pondok Indah ini tidak punya visi sendiri gitu ya, tetapi kita menangkap satu visi yaitu visi kerajaan Allah. Nah, sebenarnya mau disampaikan oleh penulis, saya lihat juga uh, bisa dibilang sama seperti itu. Dia mengatakan bahwa gereja diajak untuk menemukan visi. Berarti bukan dalam arti create ini bukan berarti menciptakan sesuatu yang baru, tapi menemukan. Tapi memang bahasanya di sini create.
tapi create to capture. Jadi kalau saya merefleksikannya, mungkin penulisnya mengatakan membuat sesuatu, membahasakan kembali visi itu supaya umat yang lain bisa capture itu, gitu. Nah, di sini diajak bahwa gereja perlu untuk menemukan visi dan membuat pernyataan-pernyataan misi yang biblical based, which is yang dia tawarkan adalah menghadirkan kerajaan Allah itu. Nah, tujuannya menangkap visi besar itu adalah supaya umat dapat juga menangkap visi itu bersama-sama, lalu bisa bergerak bersama. Jadi dengan kata lain, visi itu, visi yang sudah ada itu, yang sudah ditangkap, lalu dibuat gitu ya, dibuat secara jelas, ringkas, dan berfokus pada komunitas itu biasanya bisa ditangkap oleh umat yang lainnya dalam ranah yang lebih luas, lalu terinternalisasi dalam kehidupan umat. Seperti itu. Itu yang pertama terkait dengan create vision. Yang kedua, menciptakan kesempatan. Menciptakan kesempatan untuk melayani, tidak hanya bahkan di ranah lokal, tetapi juga global, dalam arti yang lebih luas. Nah, landasan berpikirnya si penulis ini, dia mau menawarkan bahwa umat itu di zaman sekarang mau bermisi dimanapun dan kemanapun ketika dia pergi. Jadi konsepnya tidak hanya tadi pergi ke satu tempat asing lalu melakukan sesuatu yang tanda kutip khusus di sana seperti itu, tetapi kemanapun umat berada, dimanapun umat berada, umat bisa melakukan misi. Menurut dia orang-orang sekarang model berpikirnya seperti itu. Jadi setiap orang adalah misionaris dimanapun dia berada. Nah, jadi penulis mau juga menawarkan satu pemikiran bahwa menjadi seorang misionaris ini selalu diajak untuk selalu melihat kesempatan. Kesempatan dimanapun dia berada untuk melayani. Nah, kesempatan itulah yang perlu dicari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perluasan kerajaan Allah ini pun akan terwujudkan ketika gereja bisa menemukan kesempatan itu. Kesempatan apa? Yang pertama, kepastinya kesempatan untuk melihat adanya pihak-pihak yang memang membutuhkan. Gitu. Dan yang kedua, kesempatan untuk berkoneksi. Jadi tidak hanya melihat sosok yang membutuhkan sebagai sosok yang dibantu saja gitu ya, tetapi konsepnya adalah berkoneksi dengan pihak-pihak tersebut, juga berkoneksi dengan komunitas-komunitas yang sudah terlebih dahulu melakukan sesuatu untuk mereka. Dan di sini pada akhirnya semuanya terjadilah di sini partnership untuk melayani bersama. Nah, penulis juga menawarkan bahwa gereja itu punya peran, yaitu sebagai salah satunya juga sebagai sending agency. Gitu. Jadi tidak hanya modelnya membuat proyek di satu tempat atau juga membuat proyek baru gitu ya yang dari belum ada menjadi ada, tetapi gereja juga punya cara lain, yaitu ketika dia melihat komunitas lain, komunitas partnership-nya dia, gereja bisa mengirimkan orang-orang untuk bekerja sama dengan komunitas yang sudah ada itu. Sampai betul-betul buka ya. Berapa orang kalian kau berangkatnya? Alex, Alex. Oh iya, keterbuka sendiri ya, yang nggak apa-apa. Kita lanjut. Lalu yang ketiga di sini ada dikatakan meng-create celebration. Nah, ini menarik gitu ya. Setelah mungkin ini project base yang memusingkan gitu ya, tapi penulis mengingatkan kita juga, mengingatkan gereja untuk jangan lupa merayakan. Dan apa yang perlu dirayakan di sini? Yang dirayakan adalah merayakan siapa Tuhan, di mana Tuhan berada gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun gereja berada, disitulah Tuhan harus dirayakan. Dan kemudian merayakan apa yang Tuhan kerjakan. Jadi di sini konsepnya adalah ketika umat bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan, umat diajak untuk berpartisipasi masuk di dalamnya. Dan kemudian merayakan bagaimana Allah mentransformasi. Gitu ya. Jadi ada cerita-cerita ketika Allah mentransformasi umat, dan cerita-cerita itulah yang kemudian ditangkap oleh gereja, lalu dirayakan dalam bentuk juga membangun kembali cerita-cerita yang transformatif itu. Jadi dengan lensa yang merayakan ini, merayakan Allah dimanapun gereja berada, gereja tidak kemudian menjadi sosok yang pesimis. Jadi ketika mungkin dia melakukan sesuatu untuk masyarakat, dia mengalami kegagalan, lalu kemudian menjadi tidak mau melakukan lagi, tetapi ketika konsepnya bisa merayakan Tuhan dimanapun gereja berada,
gitu ya. Gereja tetap memiliki optimisme, tidak kemudian terus merasa gagal, kosong dan tidak berhasil. Dan di sini dengan perayaan-perayaan itulah terjadi terbangunlah kegairahan itu untuk selalu menghidupi misi dimanapun gereja berada. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mau kemanakah gereja di masa depan? Dan siapkah umat menangkap visi itu, tadi visi yang sudah di-create, yang sudah dibahasakan dan dibagikan, lalu sejauh mana umat sudah siap menciptakan kesempatan bersama tadi, dan sejauh mana umat juga siap untuk merayakan Tuhan secara bersama-sama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini yang mau disajikan di bab yang kedua. Itu penulis melihat bahwa umat perlu untuk memahami apa yang menjadi passionnya dan di mana posisinya terlebih dahulu. Jadi yang pertama terkait dengan passion ini, gereja diajak untuk melihat apa yang dirindukannya dan apa yang diinginkannya. Tetapi apa yang dirindukan ini bukan apa yang dirindukan mereka sendiri. Tetapi gereja diundang untuk mencari apa yang menjadi passion-nya Allah di dalam kehidupan gereja sehari-hari. Nah, kalau ingat paradigma tadi, kerinduan Allah adalah menjangkau orang-orang yang menderita, yang terluka. Maka passion ini kemudian juga perlu diperjumpakan dengan konteks tempat gereja berada, supaya akhirnya memang lahir aksi-aksi pelayanan-pelayanan yang memang relevan pertama-tama untuk menghadirkan kerajaan Allah, yang kedua relevan dengan apa yang terjadi di sekitar tempat gereja berada. Jadi bisa menemukan apa yang Allah ingin gereja kerjakan di dalam sebuah konteks. Dan yang kedua, di sini gereja juga diundang untuk mencari posisinya. Dan di sini penulis menegaskan bahwa posisi ini bukan posisi material, lalu keberadaan orang-orangnya seperti apa gitu ya. Kalau ada orang-orang yang tanda kutip bagus, punya semangat, berarti gereja bisa, tapi kalau nggak ada kemudian nggak bisa dilakukan misi itu, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi penulis mau menawarkan bahwa terkait dengan posisi ini gereja diundang untuk melakukan identifikasi, bukan identifikasi aset-aset gedung gitu ya, tetapi identifikasi fondasi atau sejauh mana umat sudah memiliki semangat itu dan sejauh mana umat sudah memiliki hati untuk melakukan aksi-aksi misional itu. Berarti sebenarnya orangnya itu pasti selalu ada, umat pasti selalu ada, tetapi butuh identifikasi yang lebih lanjut. Bukan identifikasi mensortir dalam arti mensortir, tapi melihat umat yang mana gitu ya yang merasa terpanggil, sejauh mana umat sudah merasa terpanggil. Lalu mengidentifikasi karunia-karunia memang sudah ada di dalam komunitas gereja itu, dan kemudian identifikasi juga kebutuhan pengembangannya apa. Jadi bukan berarti kalau kita belum menemukan karunia-karunia itu dalam orang-orang gitu ya, atau tidak menemukan orang-orang yang terpanggil lalu berhenti, tetapi kita juga diajak untuk mengidentifikasi pengembangan yang dapat kita lakukan. Jadi sudut pandangnya itu prospektif, melihat ke depan dan diupayakan untuk kita bisa mengembangkan orang-orang di sekitar kita. Dan inilah terkait juga dengan tugas pemimpin gitu ya. Tugas pemimpin juga diajak untuk mengidentifikasi tadi sumber daya yang ada untuk kemudian bisa dikembangkan. Nah, yang kemudian juga dikatakan adalah yang perlu untuk diidentifikasi adalah pengembangan dari umat ini di masa depan. Termasuk di dalamnya juga mengembangkan kepemimpinan yang ada. Kepemimpinan yang kemudian dapat menyalurkan pemikiran-pemikiran paradigma ini dan menyebarkan supaya semakin banyak umat yang memiliki paradigma misi ini dan akhirnya misi itu bisa benar-benar dihidupi dalam kehidupan umat. Nah, satu quotes yang menarik dalam buku ini adalah Tuhan bisa menggunakan excuse gitu ya, excuse kita nggak punya orang, kita nggak punya uang, dan kemudian di sini diubah menjadi suatu aktivitas iman ketika kita bekerja sama berpartner dengan Tuhan. Dan yang menarik, jadi tidak ada alasan gitu ya kalau gereja mengatakan oh nggak ada orangnya gitu ya. Kalau uang mah mungkin ya, kalau GKI kalau saya dengar gitu ya, oh pasti ada sih kalau uang gitu ya. Tapi terkait dengan orang ini biasanya nggak ada karena orang-orang biasanya sibuk gitu. Tapi nggak bisa jadi excuse juga untuk mengatakan kita tidak bisa melakukan misi gitu. Nah,
Bapak Ibu, tadi yang bab-bab yang sebelumnya itu bisa dibilang adalah tahap persiapannya, gitu ya, alias masih di dapurnya bagaimana misi itu bisa kemudian diserap oleh gereja, oleh umat yang ada. Nah, pembicaraan selanjutnya terkait dengan bab yang ketiga sudah mulai keluar, gitu ya, bagaimana gereja kembali fokus untuk menemukan koneksi-koneksi dengan komunitas yang semakin meluas. Ada dua kata kunci yang saya tangkap dari penulis. Yang pertama, refocus. Gitu. Kita diajak untuk menyadari kalau sebelumnya memang sudut pandang kita, sudut pandang gereja ini skopnya masih kecil. Kalau di buku ini dikatakan bahwa analoginya adalah small rear view mirror gitu ya. Jadi memang kaca mobil yang bagian kaca spion kecil begitu. Tetapi di sini kita diajak untuk beralih fokus tidak hanya pada kaca yang kecil itu. Mungkin ngeliat kaca spion perlu juga gitu ya sekali-sekali. Namanya ngeliat kaca spion nggak mungkin kita liatin kaca spion terus, melihat ke belakang terus. Tapi kita diundang untuk bergerak memiliki pandangan yang lebih luas supaya kita bisa semakin bisa melihat ke depan, ke sekitar, pihak-pihak mana saja yang membutuhkan untuk dijangkau itu. Lalu kalau sudah menemukan fokus itu, kita juga diundang untuk tidak sekedar melihat, tetapi membangun koneksi kembali dengan komunitas-komunitas yang ada. Gitu. Dengan komunitas masyarakat pasti, tetapi juga kita diundang untuk mereconnect kembali diri kita sebagai gereja dengan gini, ada dua konsep reconnect yang saya tangkap. Yang pertama, mereconnect diri gereja dengan masyarakat, dan yang kedua, gereja juga punya tugas untuk mereconnect masyarakat yang sedang terpecah belah. Seperti itu. Jadi ada dua bentuk koneksi yang mau ditawarkan oleh penulis. Nah, pertanyaannya, siapa yang refocus dan reconnect ini? Siapa yang melakukan ini? Tentu orang-orang yang sudah diidentifikasi dan dikembangkan tadi di bagian yang sebelumnya. Dan cara praktis yang ditawarkan oleh penulis adalah yang pertama, gereja perlu membuka diri untuk berjumpa dan menyapa. Ini memang hitungannya masih tahap yang paling superficial gitu ya, tapi perjumpaan itu pun ketika bisa dimaknai secara spiritual, perlu dimaknai sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan diberikan Tuhan sebagai pintu masuk untuk mengenali pergumulan orang-orang di sekitar kita. Ketika berjumpa dengan orang, di situ muncul engagement gitu dengan masyarakat, dan ini pun harus disengaja, nggak sekedar menunggu lagi jalan ketemu siapa, nggak, tapi perjumpaan itu butuh disengaja, dan perjumpaan itu perlu bergerak ke dalam proses discerning. Jadi ketika sudah berjumpa, ada proses discerning, yaitu menajamkan apa yang mereka butuhkan, juga menajamkan panggilan gereja, apa yang bisa dilakukan untuk mereka. Dan kemudian proses perjumpaannya itu pun akan bisa menjadi lebih meluas dan mendalam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang praktis lainnya adalah setelah kita berjumpa, live and learn. Hidup bersama dalam percakapan yang sudah dibangun. Ini proses yang tidak cepat dikatakan, tetapi ini proses yang uh, membutuhkan waktu dan tidak perlu buru-buru, sehingga relasi yang dibangun bisa deep, bisa dalam dengan masyarakat itu, dan kemudian bisa benar-benar kita memahami betul apa yang dibutuhkan dan bentuk pemulihan apa yang bisa dihadirkan. Nah, saya ingat di sini ketika penulis memaparkan kalau ini kita bisa lakukan dengan cara praktis live in gitu ya. Salah satu pengalaman yang menarik, bukan pengalaman saya, tapi waktu itu pengalaman adik saya bersama teman-teman angkatannya di sekolah minggu pada tahun sekian, udah lama sekali gitu ya. Mereka diajak untuk pergi ke panti asuhan. Nah, biasa kan gereja pergi ke panti asuhan, lalu membuat acara di sana. Tapi yang tidak biasa adalah di angkatan mereka, guru-guru sekolah minggu mendesain acara untuk mereka bisa live in dengan anak-anak panti asuhan. Gitu. Jadi mereka dua malam satu hari ketika mereka kelas 5 atau kelas 6 SD, jadi masih kecil sama seumuran gitu ya. Mereka diajak untuk tinggal bersama dengan anak-anak panti asuhan di sana. Memang untuk anak SD waktu itu dampaknya bukan, oh saya jadi tahu kebutuhan mereka, enggak. Tapi mereka mengalami satu kehidupan dan kehidupan yang mereka tidak pernah jumpai sebelumnya, di mana semuanya diatur gitu ya, masuk asrama semuanya diatur. Kemudian itu menjadi sebuah cerita, buat saya cerita misional yang terus terngiang-ngiang oleh adik saya dan angkatannya. Dan terus diceritakan oleh mereka sampai saat ini.
dari perjumpaan itu, dan kemudian mereka tinggal bersama, walaupun waktu itu memang cuma 1 malam atau 2 malam, tetapi mereka bisa belajar tentang kehidupan dan tentang pergumulan-pergumulan anak-anak yang lainnya. Bahkan mereka pun jadi punya konsep, oh anak-anak panti asuhan sama juga kok dengan kami kehidupannya gitu. Tidak yang berbeda itu juga seperti itu. Dan akhirnya membuat ada pandangan di anak-anak sekolah minggu itu bahwa ya semua manusia yang tinggal dimanapun, tinggal di rumah sendiri ataupun tinggal di panti asuhan sama. Itu kan juga sebuah pandangan dari anak-anak yang menarik, tidak membeda-bedakan mereka punya orang tua ataupun ini orang-orang ini yang tidak punya orang tua atau kehidupan ekonominya tidak cukup sehingga mereka harus masuk panti asuhan seperti itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu tadi sudah live and learn, kemudian bisa share and dare. Jadi ini masuk ke tindakan berbagi. Jadi ketika kita sudah berjumpa, belajar, lalu kita tahu apa yang harus kita lakukan bersama dengan mereka. Dan di situ tindakan itu mungkin bisa diterima oleh mereka, bisa juga ditolak gitu ya. Menariknya penulis di sini juga memaparkan satu kondisi, bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu bersama dengan mereka, kita mengalami penolakan. Tetapi kita sebagai gereja diajak untuk tidak menyerah dalam menghadirkan kerajaan Allah itu. Itu fokus dari bab yang ketiga ini. Nah, kemudian apa yang gereja bisa lakukan secara konkret? Di sini dibahas di bab yang keempat. Jadi gereja perlu juga memang selain memiliki gaya hidup yang misional, juga supaya memang terlihat ada proyek-proyek yang dilakukan. Paradigma yang sudah dimiliki oleh umat juga perlu dituangkan dalam proyek-proyek yang lebih terlihat, yang memang bisa ditangkap oleh orang-orang juga, ada aksi nyatanya gitu ya, dengan kata lain. Jadi dan ada beberapa catatan tentang proyek yang dimaksud oleh penulis. Yang pertama terkait dengan ranahnya. Ya, ranahnya bisa lokal, bisa global, dimanapun gereja bisa menangkap kesempatan itu. Dan yang kedua, ada 2 model yang dipaparkan oleh penulis. Yang pertama ada one and done mission model, satu kali selesai gitu ya, atau yang kedua ada long term partnership model. Dan di bagian awal bab ini, penulis bertanya gitu ya, yang mana yang paling efektif di antara 2 ini. Nah, penulis menyajikan bahwa ya tidak bisa dijawab salah satunya, kita tergantung. Walaupun di endingnya memang salah satunya dia dia pilih gitu ya. Tapi di awal kita lihat tergantung dulu, tergantung mana yang sedang dikerjakan dan mana yang cocok, juga apa yang menjadi tujuannya. Seperti itu. Di sini saya akan memaparkan kedua perbedaannya. Yang pertama terkait dengan one and done mission model ini, seperti yang kita bisa lihat jangka waktunya pendek gitu ya. Terbayang ya kalau yang aksi-aksi satu kali dilakukan, pergi ke satu tempat lalu selesai, skop pelayanan juga lebih terbatas, skala datang, relasinya tapi tidak terlalu dalam, tapi juga punya efek exposing. Jadi tetap ada tanda kutip keuntungannya. Keuntungannya adalah orang-orang jadi mudah diajak gitu ya, karena cuma sekali nggak perlu komitmen panjang gitu, jadi oke lah ikut sekali. Dan ketika orang mengalami yang sekali itu, mungkin akan ada semangat untuk yang kedua dan yang ketiga. Seperti itu. Daripada mungkin orang-orang, apalagi zaman sekarang, saya merasakan juga gitu ya, Gen Z zaman sekarang kalau disuruh komitmen panjang-panjang agak enggan duluan di awal gitu. Jadi kurang tertarik sama kegiatan yang, wah ini tahu jangka panjang gitu. Nah, itu keuntungannya memang untuk one and done mission model. Yang kedua, terkait dengan long term partnership model, memang ini butuh investasi waktu jangka panjang. Skop pelayanan tapi memang lebih luas, lebih berdampak. Kalau dikatakan di buku ini, memang kerajaan Allah bisa hadir secara lebih meluas seperti itu. Dan relasi yang dibangun dengan pihak-pihak yang terkait akan lebih dalam, dan transformasi yang dikerjakan yang menjadi paradigma awal kita memang akan jauh lebih terlihat ketika menggunakan model yang long term partnership ini. Nah, jadi yang mana yang harus kita kerjakan? Nah, sekali lagi balik lagi tergantung dari apa yang menjadi tujuan kita juga. Tetapi juga menarik kalau misalnya memang 2 hal ini bisa dikombinasikan secara bersama-sama. Saya berpikir seperti itu. Kan dikatakan yang recommend adalah strategic gitu ya, strategic long term collaborative partnership kalau bahasanya di buku ini. Kalau saya bayangkan berarti strategic berarti harusnya strategis, ada plan yang dibuat, dan mungkin di dalam yang long term itu juga ada one and done-nya. Jadi dikolaborasikan bersama-sama.
gitu. Tapi sekali lagi yang efektif memang yang jangka panjang yang memang menghadirkan transformasi. Tidak hanya sekali memberikan barang atau memberikan dana lalu kemudian ditinggalkan selesai lalu pindah tempat seperti itu. Itu terkait dengan proyeknya. Dan penulis juga menariknya juga tidak hanya berfokus pada hal-hal praktis yang bisa dikerjakan, tetapi untuk menjadi gereja yang berdampak berarti dalam pewujud nyataannya, gereja perlu juga yang namanya doa. Tetap tidak bisa dihilangkan aspek doa ini. Di dalam doa, gereja diajak untuk mendoakan terus apa yang perlu dikerjakan, mencari dan juga mempersiapkan hati dari orang-orang yang mengerjakan ini dan mencari apa kehendak Tuhan. Dan dalam doa ada proses discerning itu. Lalu kemudian juga ada seek, mencari terus apa yang bisa dikerjakan, dan yang pasti yang terakhir ada serve, melayani, melakukan sesuatu secara nyata. Dan ini menjadi sebuah cerita yang utuh ketika gereja berdoa, mencari, dan melakukan. Dan cerita gereja yang utuh juga pasti di dalamnya ada kegagalan, ada juga keberhasilan. Tetapi di sini gereja diajak untuk melihat bahwa di dalam kegagalan pun ada penyertaan Tuhan yang kemudian diubahkan menjadi bentuk keberhasilan-keberhasilan yang perlu dicari juga, dilihat dalam setiap aksi-aksi yang dilakukan. Dan tentu di dalam sebuah gereja ketika melakukan misi, ada cerita tentang masa lalu, ada cerita masa kini, dan juga ada cerita tentang masa depan terkait dengan apa yang akan dilakukan di masa depan. Jadi fokusnya tidak hanya mungkin keberhasilan atau kegagalan di masa lalu, tetapi fokusnya juga terus mencari apa yang mau dihadirkan Allah di dalam melalui gereja di masa yang akan datang. Dan inilah sebuah keutuhan cerita gereja yang menghadirkan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, di sini memang juga penulis menambahkan bahwa kan tadi konteks gereja mereka adalah gereja di sekitar yang mulai melesu. Jadi ketika satu gereja bisa menangkap cerita yang utuh ini, cerita misional yang utuh, cerita ini kemudian bisa dibagikan kepada gereja-gereja yang lain, dan itu pun yang menjadi semangat yang dapat yang cerita-cerita yang dapat membangun kembali semangat gereja-gereja yang lainnya. Jadi gereja diajak juga untuk berbagi cerita bahwa Allah itu bekerja, dan ajak gereja yang lain juga untuk mendengarkan bahwa Allah juga mau gereja-gereja yang lain bekerja. Dan termasuk juga di sini dapat dibangun partnership dengan gereja yang lainnya. Jadi banyak hal yang dapat dikerjakan oleh gereja, dan disitulah gereja diajak untuk membuat sebuah cerita yang utuh. Nah, dulu saya pernah belajar satu teori tentang pendidikan warga gereja dengan menggunakan memang cerita. Cerita ini memang suatu metode yang apa ya, efektif, bisa dibilang itu efektif untuk bisa membangkitkan semangat pertama, tetapi juga menolong orang lain akhirnya membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan mereka. Jadi ada satu teori dari Ernest Radley Wimberly, yaitu teorinya judulnya linking story. Jadi gereja umat diajak untuk mengaitkan, menangkap cerita-cerita pribadinya dia, karena ini kan pendidikan warga gereja, jadi perorangan gitu ya, dan mungkin kita bisa terapkan juga sebagai sebuah komunitas. Jadi setiap umat diajak untuk berbagi cerita. Nah, cerita pribadi ini kemudian dihubungkan dengan cerita-cerita Alkitab, yang kemudian di-link lagi dengan cerita-cerita tokoh iman yang kontemporer. Gitu. Jadi orang-orang yang dilihat memang menjadi teladan dalam hidup spiritual mereka. Lalu cerita-cerita ini direfleksikan bersama, dikaitkan, direfleksikan, didiskusikan juga, sampai pada akhirnya bisa membuat suatu keputusan yang dapat diwujud nyatakan. Seperti itu. Jadi melalui cerita yang memang hidup, yang telah ada sebelumnya, dikaitkan dengan cerita Alkitab, dan kemudian bisa dirangkai menjadi sebuah cerita kehidupan yang akan digunakan untuk masa depan orang itu. Atau dalam konteks ini, dalam masa depan gereja sendiri ataupun gereja yang lainnya. Nah, cerita tentang kehidupan gereja itulah yang perlu dihidupkan terus-menerus dan diceritakan juga kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Dan secara khusus di sini penulis membahas tentang pelibatan anak muda dan juga anak-anak di dalam bermisi, dan juga bagaimana nanti gerak semuanya secara terintegrasi. Seperti itu. Nah, yang pertama terkait dengan anak-anak.
Nah, di sini penulis melihat bahwa pertama-tama semua anak itu dapat bermisi. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya mau tanya dulu di sini, ada yang pernah ingat momen pertama kali pelayanan misi gitu ya? Ada Bapak Ibu yang mengingat pertama kali momen-momen pelayanan misional Bapak Ibu, lalu ingatkah kenapa bisa sampai melakukan pelayanan itu, Bapak Ibu semua? Ada yang mungkin mau berbagi dulu? Iya, ada ingat mungkin pelayanan keluar pertamanya gitu ya? Layanan misi biasanya Kak Rian ini. Kak Rian ini masih ada di sini nggak ya? Hadir. Kak Ri, Ya, pelayanan misi, nyemplung-nyemplungin orang ke pelayanan misi. Apa Kak kesannya yang Kak Rian ingat waktu itu? ini kan pertanyaannya waktu kita kecil ya. Waktu kita kecil atau pertama kali kan nggak tahu pertama kali melakukan pelayanan yang terus ke masyarakat itu usia berapa gitu. Yang pertama kali, Kak. Oh, waduh. Waktu pertama kali ke masyarakat, em, aduh nggak inget ya. Nggak ya? Tapi waktu di Pondok Indah, aku ingetnya waktu ke Papua tuh. Oh, oke, Kak. Kenapa, Kak, Hah? bisa kecemplung di pelayanan itu? Gitu, Kak, pertanyaan Eh, selanjutnya. Sebetulnya sih curious aja pengen tahu hidup orang pedalaman. Jadi ajak-ajak, oh ya sama Kak Tisa tuh ada penatua Tisa. Jadi waktu itu kita benar-benar pengen punya pengalaman berkenalan dengan orang-orang pedalaman tuh seperti apa. Nah, jadi akhirnya pergi ke sana, kita 12 orang, mulai dari anak remaja sampai senior, ada yang ikut, terus off-road gitu ya. Terus gitu deh di setiap daerah kita bagi-bagi gitu kayak kayak sinterklas di siang hari gitu. Kesannya apa ya? Kesannya pengalamannya tuh eh, kita ini kayak hero padahal sebenarnya kita lagi belajar gitu. Kebalik menurut aku sih kita bukan hero lah. Kita belajar banyak atau sometimes ada kegagalan-kegagalan. Oh salah ya. Kenapa kita nggak observe dulu sebelumnya gitu. Sampai akhirnya kita kasih sikat gigi cuma buat mainan sama mereka karena mereka nggak punya pikiran mesti sikat gigi kan gitu kan ya salah satunya gitulah gitu. Tuh Kak Tisa tuh mungkin kalau mau bercerita juga. Boleh, Kak Tisa, silakan. Oh, kalau Kak ini ke iya aku ingat karena yang Kak Kesia bilang Karyani itu suka nyemplung-nyemplungin orang, aku salah satunya dicemplungin dan ternyata pas berangkat nggak kenal satu pun nama yang berangkat kecuali Karyani. Oke. Jadi terkesan sekali gitu. Nah, yang bikin Hmm. sangat terkesannya adalah em, begitu nyampe di sana hari pertama itu aku sempat sempat stres sekali gitu karena setelah yang harusnya perjalanan 5 jam menjadi 14 jam, itu kondisi kita air minum yang rencananya kita bawa dari Jakarta habis karena di perjalanan itu kan mobil kita stuck terus, jadi terus membagikan air minum ke warga yang membantu. Nah, ketika sampai di tempat kita nggak punya air minum, lalu kita memperhatikan bahwa kehadiran kita tuh sungguh merepotkan gitu. Mereka Oke. mesti ambilin air minum kita dari mata air, yang mana mereka mesti jalan hampir 2 kilo kalau nggak salah. Terus untuk kita mandi pun ternyata mereka siapin air dari mata air gitu. Jadi buat aku yang pertama kali misi tuh, ini misi kok kita nyusahin banget ya gitu. Jadi udah nggak kenal siapa-siapa. Sampai aku inget banget laporan ke jemaat tuh di foto aku pegang BlackBerry waktu itu. Karena nggak ada bahan ngobrol sama temen kan, orang nggak kenal. Jadi kondisi Oke. nggak ada signal tapi aku di BlackBerry gitu. Jadi kondisinya tuh aku mengalami proses marah, depresi, kesel gitu ya. Ini ngapain sih kita ke sini sampai akhirnya aku baru merasa gini. Aku pikir selama ini aku happy, nggak ada masalah. Sampai di sana aku baru merasa being at the present moment dan happy gitu. Ketika bisa bahagia bersama warga setempat. Dan itu kita
waktu itu kayak reality show buat mereka. Jadi mereka melihat kita berkegiatan dari pagi malam berapa hari itu tuh kayak reality show yang live ya. Jadi aktivitas kita Oke. tuh dikelilingi warga gitu. Jadi ternyata yang ku dapat ya, salah satu beban lagi yang ini Kak Aryan inget gak yang kita bawa, kita ide mau bawa list apa TV lah apalah gitu ya, sampai aku berpikir ini kita Betul. memberitahukan informasi yang sebenarnya mereka tuh udah bahagia kok tanpa informasi ini gitu misalnya. Jadi Oke. dilemanya banyak, tapi pada Menarik, akhirnya menarik. berdamainya adalah ketika berbahagia bersama dengan Iya. warga di situ. Dan ternyata apa sih arti happiness itu yang di aku gitu. Ternyata aku nggak pernah lihat wajah orang happy di Jakarta se-happy mereka gitu kurang lebih. Jadi Oh, kata oke. siapa aku lebih happy dan lebih bahagia, belum Ya, tentu juga. Itu Kak iya menarik pengalamannya. ya. Wah, oke, menarik. Terima kasih cerita-ceritanya kakak semua. Dan yang menarik buat saya juga di sini adalah tadi ya momen kok bisa sampai sana adalah ternyata ada orang yang ngajakin gitu ya. Dan ternyata ini juga menjadi sebuah apa ya paradigma juga yang mau disampaikan oleh penulis adalah bahwa ketika mau mengajak anak-anak untuk tadi mengalami, mengerti gitu ya apa yang dialami oleh orang lain, mau diajak juga untuk melayani bersama. Nah, di situ yang penting juga adalah sosok-sosok orang yang mengajak ini. Berarti ada sosok yang seharusnya bisa mengenalkan apa itu pelayanan misional dan juga pasti pertama-tama perlu dimulai dengan diperlukannya ada sosok yang mengenalkan tentang Kristus kalau di bukunya dikatakan. Jadi bahkan sebelum sampai kepada saya mau ikut pelayanan misional itu, saya kok berpikir juga tadi Kak Karisa di sini juga sebelumnya sudah mengenal dulu siapa Kristus, apa yang dilakukan, sudah punya cerita-cerita itu gitu. Dan itu yang mau dikatakan penting oleh penulis di sini. Jadi paradigma misi ini pada anak-anak secara khusus dimulai dari pengenalan anak dengan Kristus dan relasi juga antara anak dengan Kristus. Nah, jadi anak bisa mengerti apa misi Allah dan kasih Allah itu wujud nyatanya seperti apa sih? Seperti itu. Setelah ada sosok yang mengenalkan tentang Kristus dan sosok itu biasanya adalah orang yang lebih dewasa, entah kakak-kakaknya yang di remaja, di pemuda ataupun orang-orang dewasa lainnya. Gitu ya. Jadi ada sosok yang mengenalkan, barulah kemudian dia bisa tergerak tahu bahwa aksi itu adalah aksi-aksi misional. Kemudian ketika dia ikut, dia tadi bisa belajar banyak. Seperti Kak Karisa juga yang tadi belajar banyak dari kegiatan yang dia ikuti itu. Jadi pertama yang saya mau katakan adalah paradigma misi dalam diri anak itu tidak dapat dilepaskan dari paradigma misi yang ada pada orang dewasa. Yang di mana paradigma orang dewasa itulah yang akan ditangkap oleh anak. Nah, di sini Bapak Ibu penulis menyampaikan ada prinsip dasarnya menanamkan paradigma misi kepada anak. Ada beberapa hal-hal praktis, tapi saya coba rangkumkan menjadi 3. Yang pertama, example. Butuh sosok orang dewasa yang bisa dimodel atau diteladani. Gitu. Dan anak memang cara belajarnya salah satunya adalah dengan modeling orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, dalam konteks misi, keberadaan orang dewasa yang melakukan aksi misi yang memiliki penghayatan-penghayatan misi itu menjadi signifikan. Kalau mungkin tidak ada aksi misionalnya dalam bentuk apapun gitu ya dia tidak akan dapat informasi tentang apa sih itu aksi misional itu seperti itu. Dan yang kedua butuh exposure. Nah, maksud exposure ini adalah pengalaman nyata, entah aksi ataupun project misional tertentu yang kemudian dia lihat. Nah, kalau dalam dunia advertising gitu kan ada brand exposure. Dan misi ini tuh seperti brand yang mau ditawarkan kepada mereka. Nah, semakin sering seorang anak terekspos dengan itu, ya akan tumbuh di sana rasa penasaran. Itu apa sih yang dilakukan gitu ya? Atau mungkin ketika dia diajak orang tuanya untuk ikut proyek tertentu, dia bisa melihat, ini bentuknya perjumpaan dengan masyarakat. Lalu mungkin di situ mulai timbullah berbagai rasa penasaran, pertanyaan-pertanyaan. Dan terlebih lagi kalau di bukunya dikatakan anak itu punya modal sebenarnya, emotional sensitivity-nya dia punya modal untuk mengembangkan empatinya dia, sehingga ketika dari kecil dia sudah berjumpa dengan masyarakat, berjumpa dengan orang-orang, entah itu partner ataupun orang-orang yang menjadi tanda kutip tujuannya gitu ya, untuk melakukan misi bersama,
dia bisa merasakan, oh ternyata ada orang yang seperti ini, ada masyarakat seperti itu, ada bentuk-bentuk hal yang berbeda dari apa yang selama ini aku lihat seperti itu. Dan rasa empati itulah yang kemudian terasa sejak kecil. Dan yang terakhir, tidak hanya diekspos pengalaman, tapi juga anak-anak penting untuk diajak mengalaminya sendiri. Nah, saya ingat yang bikin saya terus penasaran dengan aksi-aksi apa yang bisa kita lakukan dengan di masyarakat itu adalah momen pertama saya diajak oleh guru sekolah minggu saya. Jadi waktu itu bareng-bareng sepulang sekolah minggu, bukan program juga atau guru itu iseng-iseng aja, saya lupa waktu itu. Saya diajak untuk ngajar anak jalanan. Jadi masih anak kelas 5 SD, waktu itu saya dan teman-teman kelas 5 SD diajak untuk ngajar anak-anak kelas 5 SD juga. Dan sampai sana, iya inget banget perasaannya adalah pelajarannya sama aja gitu. Jadi saya juga masih butuh belajar, tapi kok harus ngajarin orang. Jadi sebenarnya kita punya kurikulum yang sama toh antara anak jalanan dengan kita yang sekolah di tempat yang lain, cuma mungkin apa yang didapatkan kemudian berbeda begitu. Tapi sama apa yang dipelajari gitu ya, apalagi dengan jenjang yang sama. Saya ingat saya bingung waktu itu dan saya juga nggak bisa-bisa banget ngajarin orang, maklum masih kelas 5 SD gitu ya. Dan ujung-ujungnya nggak ngajar juga. Tapi pengalaman itu, Bapak Ibu, saya ingat menjadi pengalaman yang begitu nempel dan pengalaman itu juga yang terus membuat saya, oh ya apalagi yang bisa saya lakukan ya gitu ya. Dan sampai dewasa, walaupun akhirnya nggak terjun secara penuh waktu ke ranah itu gitu ya, tapi selalu penasaran tertarik dengan aksi-aksi yang seperti itu. Jadi penting juga untuk pengalaman gitu. Dan saya merefleksikan, oh ya benar juga bahwa pengalaman itu menjadi sesuatu yang penting dimiliki oleh anak. Dan secara konkret pun di sini penulis juga menyampaikan usulan-usulan lainnya dalam bentuk yang lebih konkret. Mungkin ini saya bacakan sedikit aja gitu ya. Kita bisa dengan anak-anak mempercakapkan aksi dan proyek misional itu. Ajak anak-anak melihat kebutuhan apa yang ada di lingkungan mereka, lalu bisa melibatkan mereka, juga perjumpakan dengan orang-orang yang pernah bermisi, full-timer misioner misalnya kalau kita mendefinisikan misionaris dalam arti seseorang yang penuh waktu ke sana, bisa juga diajak untuk berjumpa dengan mereka, atau mungkin orang-orang yang menghidupi misinya dalam aktivitas mereka sehari-hari di tengah pekerjaan mereka. Lalu ngobrol bersama, dan juga penting juga dimulai dengan membiasakan yang namanya doa syafaat gitu ya, mengingat orang-orang yang ada di sekitar mereka, siapa saja yang butuh untuk didoakan. Dan kita di sini artinya mengajak mereka untuk memulai sedini mungkin cerita mereka sendiri, cerita pengalaman misional mereka sendiri. Dan di sini kemudian ketika anak-anak bisa menerima informasi itu, kita di sini rasanya juga percaya gitu ya, ketika anak-anak sudah dapat informasinya, dia pun secara bertahap akan kemudian bisa mengelola dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri terkait dengan apa yang diartikannya sebagai aksi misional, bahkan sebagai gereja yang misioner itu. Nah, ketika anak sudah memiliki informasi itu, dia akhirnya menghayati, rasanya terakhir dia pun bisa memiliki kerinduan untuk berpartisipasi bersama-sama melakukannya. Tapi itu pun semua dimulai dengan apa? Dengan yang pertama adalah dia tahu, dia pernah punya pengalaman itu, dan dia melihat gerejanya adalah gereja misioner. Dia tahu bentuk-bentuknya seperti apa dari pengalaman yang dia temukan sebelumnya. Nah, itu terkait dengan anak-anak. Lalu anak muda bagaimana gitu ya? Nah, penulis menariknya justru berangkat dari dimensi-dimensi yang begitu erat dengan kehidupan anak muda. Yang bisa dibilang tanda kutip keuntungan apa sih yang bisa anak muda dapatkan dengan aksi-aksi misional ini? Yang pertama adalah fokus. Maksudnya di sini fokus adalah ketika kaum muda terekspos dengan aksi misional, dengan kehidupan yang berorientasi pada misi itu, anak muda belajar untuk hidup tidak egosentris. Pengalaman misional justru akan menolong kaum muda untuk mengembangkan dimensi-dimensi relasionalnya dengan orang-orang di sekitar mereka. Dan di situ pun akan terbangun keberhargaan diri bagi kaum muda. Ini kan sangat penting ya, anak muda memiliki rasa keberhargaan diri, self-esteem, entah self-worthy, bahasanya banyak gitu ya. Nah, kalau anak muda bisa melakukan suatu aktivitas yang bermakna, yang ternyata, oh saya tahu apa yang saya lakukan berdampak bagi orang lain, biasanya atau pada umumnya, anak muda itu bisa merasakan, oh memang diri saya berharga. Seperti itu.
Jadi aksi misional yang beri dampak yang diikuti oleh anak muda ini secara langsung ataupun tidak langsung menolong anak muda untuk menemukan keberhargaan dirinya. Kalau tadi menarik Kak Karis bilang menemukan arti kebahagiaan dan itu ditemukan melalui pengalaman yang dia dapatkan. Seperti itu. Dan pada akhirnya tidak menutup kemungkinan juga bahwa pengalaman misional ini berkaitan dengan keputusan hidup yang dia buat. Jadi setelah dia mengeksplorasi apa yang dapat dia lakukan dalam masyarakat, ada berbagai keputusan-keputusan yang akhirnya dia bisa buat terkait dengan apa informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman yang sudah dia terima. Jadi kalau saya bayangkan mungkin kalau anak muda tidak terekspos dengan pengalaman-pengalaman misional yang mungkin dia juga belum sanggup untuk memulainya sendirian, ya dia tidak bisa tahu atau mungkin dia akan kesulitan untuk menemukan passion untuk menolong orang lain. Tapi ketika dia terpapar atau mengikuti, mengalami sendiri, dia bisa melihat bahwa apa yang dapat saya lakukan. Dan di situ kan ada life decision yang dia buat sendiri pada akhirnya. Dan tidak menutup kemungkinan anak muda pun pada akhirnya ketika dia sudah bisa mengobservasi dan mengalami itu, justru menjadi inisiator dari proyek-proyek misional yang dilakukan oleh gereja. Nah, di sini juga pun ada, menurut pengalaman penulis, gereja juga punya gereja dalam arti anak-anak muda di gereja saat ini, generasi muda saat ini juga punya ekspektasi tentang gereja yang benar-benar pergi dan melakukan. Tidak hanya gereja yang diam lalu kemudian memberi, gitu ya. Jadi memang mungkin anak-anak muda sekarang pada akhirnya sibuk gitu ya, merasa dirinya sibuk, ya udah deh kerja yang giat lalu mendapatkan penghasilan yang banyak lalu kasih aja gitu kan. Mungkin selama ini orang-orang dewasa saya rasa nggak tahu di Pondok Indah terjadi atau enggak, tapi beberapa kali saya dengar di beberapa tempat pelayanan saya ya ada aja gitu ya, ya anak mudanya sibuk gitu ya, gampangan cari uang aja lalu ya udah uangnya banyak kemudian tinggal kasih gitu. Nah, jangan-jangan pemikiran-pemikiran yang seperti ini justru terjadi karena anak-anak muda pun tidak punya model, tidak pernah mengalami ketika dia terjun langsung untuk melayani di masyarakat. Seperti itu. Jadi ini asumsi sementara gitu ya. Jadi asumsi sementaranya adalah kalau anak muda belum terekspos dengan pengalaman-pengalaman itu, belum bertemu langsung dengan orang-orang yang membutuhkan, belum ada kegelisahan-kegelisahan yang muncul untuk melakukan tindakan nyata dibanding hanya sekedar memberikan dana. Walaupun sekali lagi juga pemberian dana atau fundraising itu juga penting, gitu ya, juga diperlukan dalam aksi-aksi misional. Nah, saya ingat gitu ya ketika dulu saya belum masuk teologi, kenapa saya akhirnya bisa mengenal gitu ada berbagai aksi misional yang dilakukan gereja. Ya saya dulu ngertinya juga cuma ya ibadah, ya gereja ngurusin ibadah gitu ya, lalu ada acara-acara komisi, bikin acara kebersamaan, lalu mungkin membantu ke panti asuhan atau ada dulu di gereja saya posko banjir, masak-masak bareng gitu ya. Nah, pengalaman misional yang pada umumnya memang one and done gitu, karena itu juga paling mudah untuk dilakukan dan bukan berarti nggak penting juga ya, penting untuk juga perkembangan saya. Nah, tapi saya nggak tahu bahwa gereja juga sebenarnya bisa menyentuh masalah-masalah yang struktural. Tapi kemudian saya tanda kutip nggak sengaja punya kesempatan untuk menjadi pandu sidang di acara World Communion of Reformed Church. Lalu pandu sidang kan kerjaannya ya sebenarnya nganter-nganterin dokumen, fotokopi-fotokopi gitu ya. Tapi beberapa kali keluar masuk sidang, lalu kalau lagi ada tugas fotokopi dokumen ya baca-baca dikit ya dokumennya isinya apa. Dan di situ saya baru tahu bahwa ternyata gereja pun bisa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah struktural yang sifatnya pun long term gitu. Dan dari situ selain jadi kebayang-bayang masuk teologi, waktu itu posisinya saya belum masuk teologi gitu ya, saya jadi makin penasaran juga. Oke, kalau di ranah global orang-orang ini membicarakan tentang kesetaraan gender misalnya waktu itu dibahas, lalu apa aksi yang dapat dilakukan gereja saya sebagai gereja lokal. Jadi muncul rasa penasaran untuk, saya bisa ngelakuin apa ya ketika saya pulang gitu ya ke gereja lokal saya. Nah, jadi memang saya mengiya dan mengamini bahwa memang penting bahwa butuh ada pengalaman-pengalaman, exposure-exposure yang dapat ditangkap oleh anak muda. Kalau muda itu butuh uh, pengalaman langsung dan sekali lagi memang mungkin mereka belum bisa melakukan, bukan belum bisa ya, tidak semuanya, mungkin ada juga yang bisa gitu ya,
menginisiasi lalu punya inisiatif untuk pergi sendiri gitu ya. Kalau mungkin belum punya contohnya, rasanya juga susah seperti itu. Nah, dulu juga saya pernah ikut satu acara volunteering yang diadakan oleh sebuah LSM, tapi bukan gereja ini. Dan menarik bahwa di luar gereja gitu ya, ada komunitas-komunitas LSM yang mulai membuka acara volunteering untuk diikuti oleh siapapun. Jadi waktu itu saya lagi nggak ada kegiatan, saya iseng gitu ya pas waktunya bisa. Si komunitas ini buat secara berbayar, jadi kita bayar sekian puluh ribu, lalu kemudian dikatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk donasi seperti itu. Nah, kita bayar, lalu kita ikut acara yang sudah mereka rancang. Jadi saya ikut di acara mereka yang baru kedua, gitu. Jadi mereka ada beberapa kali, ini yang keduanya, gitu. Jadi baru, gitu. Nah, saya melihat ada beberapa anak muda yang kemudian komentarnya adalah, wah, kalau nggak ada yang rancangin seperti ini, saya nggak akan ngerti gimana caranya masuk lapas. Waktu itu kami pelayanan ke lapas, gitu ya. Eh, Mereka mengatakan, ya di gereja saya, mereka bukan orang-orang gereja, tapi ada juga orang-orang gereja gitu ya. Di gereja saya atau di komunitas saya nggak mungkin mendapatkan pengalaman ini. Jadi memang ada komunitas yang merancang acara itu, kita ikuti, baru kita ngerti, oh ternyata ini, ketika kita masuk lapas, kita bisa menemukan pengalaman ini dan itu, menemukan makna hidup ini dan itu. Gitu. Jadi kita bisa tahu, oh pergumulan narapidana itu seperti itu. Nah, jadi saya dari percakapan yang terbangun pada waktu itu, saya melihat bahwa jangan-jangan selama ini banyak anak muda sebenarnya pengen ikut pelayanan yang bersifat misional ini, tapi takut karena ngerasa juga nggak tahu nanti ada apa ya di sana ya, kita ngapain ya, seperti itu. Jadi butuh yang namanya pengalaman-pengalaman presiden, pengalaman-pengalaman yang mendahului. Nah, setelah ada pengalaman itu baru bisa timbul rasa penasaran, lalu kemudian bisa muncul ide ini dan itu yang akhirnya juga butuh untuk difasilitasi. Jadi ketika sudah melihat penting juga untuk difasilitasi anak muda ini melakukan brainstorming. Saya ingat dulu di satu acara bersama dengan anak-anak muda dari berbagai negara, ada satu pola yang menarik yang diadakan oleh komunitas ini. Waktu itu saya ikut dari World Council of Churches. Jadi ada diskusi-diskusi kaum muda dan 2 kali saya ikut ada pola yang sama yang ditawarkan oleh mereka, yang dirancangkan buat kami ikut dan saya melihat ada pola yang menarik. Selalu kita dipaparkan oleh satu pengalaman terlebih dahulu. Yang pertama saya ingat waktu itu kami diajak gitu ya, kami diajak ke rumah imigran di sana. Lalu kemudian setelah pulang dari rumah imigran itu, kita ya ada refleksinya. Lalu di hari selanjutnya, ada proyek-proyek yang dimana kita diajak kumpul untuk memikirkan apa yang terjadi di sekitar kita. Lalu kita disuruh, udah brainstorming banyak gitu ya, kita disuruh pilih satu yang menurut kita paling penting, setiap orang satu. Lalu kan ini ada banyak orang, 20-an orang. Nah, dibuat per kelompok 5-5 gitu ya. Lalu berarti ada 5 ide dan dari 5 ide ini kita tuliskan, kita diskusikan. Dan kita diajak untuk saling mengasah, saling tanya jawab, diskusi untuk apa yang bisa kita lakukan dari sana. Nah, memang kan ini orang-orang dari berbagai negara, lalu pulang ke tempat masing-masing nggak ketemu lagi. Memang harus ujung-ujungnya dikerjakan sendiri dengan komunitas yang ada. Tapi pola itu menarik bahwa ada ruang buat anak muda menyampaikan ide-idenya dan mencari passionnya melalui diskusi-diskusi yang dibangun. Seperti itu. Dan akhirnya muncul semangat yang kemudian bisa dibagikan ke komunitas asalnya masing-masing. Itu pola yang menarik yang saya pernah dapatkan. Dan yang terakhir, selain juga kita membuka percakapan untuk brainstorming tentang misi, yang terakhir juga tentu anak muda perlu untuk diajak merawat panggilan misi itu. Dengan proyek-proyek yang berkelanjutan, dengan percakapan yang terus dibangun, juga dengan kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan. Dan demikian misi itu bisa berlanjut baik dalam bentuk proyek maupun menjadi lifestyle bagi anak-anak muda. Dan yang terakhir di sini Bapak Ibu semua ini terkait dengan tadi sudah anak-anak, lalu sudah anak muda, lalu bagaimana memperjumpakannya dengan misi yang mungkin selama ini lebih banyak dipimpin atau diinisiasi oleh orang dewasa. Nah, konsep dari penulis sini adalah bahwa misi itu tidak bermulai hanya pada satu kelompok usia, tetapi pada semua atau banyak kelompok-kelompok usia yang kemudian bisa bekerja sama untuk menghadirkan
kerajaan Allah itu. Nah, jadi konsepnya yang perlu kita pegang adalah bahwa semua usia dapat bermisi. Tadi menarik kalau Karyani bilang dari anak remaja gitu ya sudah mendapatkan exposure itu. Berarti ketika anak remaja bisa diundang atau bahkan anak-anak juga bisa diundang terlibat bersama, kita punya satu keyakinan bahwa semua umat dapat bermisi apapun bagian yang bisa dikerjakannya. Dan ketika setiap generasi ini bisa berkumpul bersama, duduk bersama, dan berefleksi bersama, memang pertama-tama pasti ada tukar ide terkait dengan topik-topik intergenerasi atau pelayanan intergenerasi yang bisa dilakukan. Tapi juga di sana bisa terjadi ruang untuk bertukar cerita-cerita pengalaman misional yang mungkin pernah dilakukan orang tua misal di masa dulu atau anak-anak di masa kini, mereka bisa saling bercerita. Lalu berdiskusi tentang selanjutnya pelayanan apa yang bisa kita bangun bersama. Jadi satu sisi bisa belajar tentang misi itu sendiri, tapi juga mempererat koneksi dari generasi-generasi yang ada. Jadi semacam langsung ada dua hal yang bisa menjadi keuntungan gitu ya ketika melakukan misi secara intergenerasi. Jadi bagi penulis, gereja itu tidak hanya berfokus pada pelayanan kepada generasi-generasi, tapi juga butuh memfokuskan diri pada generasi-generasi supaya bisa terlibat bersama-sama dalam pelayanan misi. Nah, itu bab yang terakhir dan kemudian di bab kesimpulan penulis menyimpulkan gitu ya terkait dengan 3 hal yang penting untuk di-highlight lebih lanjut dalam menghidupi misi. Yang pertama adalah see and learn, terus belajar dan terus melihat, lalu terus support dalam arti membuka diri terhadap berbagai ide yang datang dari segala generasi dan mempercakapkannya, dan kemudian terus merawat gereja yang bermisi itu, dan terus merawat perjumpaannya dengan realitas masa kini. Nah, demikian summary buku yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup panjang ternyata kelewatannya. Oke, Terima saya kasih kembali dengan banyak, Kesha. Kak Nike. Wah, luar biasa ya. Ini cara membaca buku yang bukunya sendiri 100-an halaman ya, Kak Nike kira-kira ya. Yang 80-an deh, Kak. Yang nggak nyampe 80-an ya, 100. 80-an Cukup pendek kok halaman. sebenarnya. Tapi kemudian menjadi banyak hal yang menarik dan terutama di sini saya melihat dan mencatat banyak sekali sebetulnya tindakan-tindakan praktis yang sepertinya sudah ada 1 dan 2 hal yang kita bicarakan di level MJ ya. Secara tidak sengaja sepertinya ide-idenya sebetulnya sudah ada. Kita bicara soal sinergi, kita bicara soal bagaimana membangkitkan gairah misi gereja gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau membuka ruang untuk teman-teman penatua dan calon penatua di sini. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan ke Kanike, Pak DM. Kumpulin dulu ya Pak, bentar Pak. Yang lain ada yang mau ngantri. Kalau Pak DM yang nanya, soalnya udah langsung 20 pertanyaan biasanya. Pak DM 1 pertanyaan dulu ya Pak. Monggo Pak DM, boleh open mic-nya. Ya, makasih Kesha, makasih Yunika atas telahan daripada buku. Saya pribadi terus terang aja pada waktu membaca acara ini, kata kunci yang menarik buat saya adalah kata riset ya. Kata riset ini menarik karena memang kalau kita melihat dan seperti juga disampaikan dalam buku ada kekhawatiran perkembangan gereja masa depan itu seperti di Eropa dan di Amerika gereja menjadi sepi sehingga apa yang perlu disikapi. Ini yang pertama. Yang kedua, kata riset ini buat saya juga tergantung di riset mau ke tata waktu yang mana, apa mau ditarik mundur ke jemaat yang mula-mula di Antioquia, atau kita berbicara juga di riset dengan gaya misionaris seperti Nommensen di Tanah Batak atau Denninger di Nias, ya. Yang pada intinya adalah jemaat mula-mula atau Nommensen maupun Denninger itu tidak mempunyai GKI Konvensi 2014, kemudian manajerialnya juga mungkin sangat sederhana, tidak ada digital ministry gitu ya. Tetapi success story-nya kan luar biasa ya.
Kalau kita melihat bagaimana pekerjaan misi pada masa lalu dibandingkan sekarang gitu. Dan kalau kita merujuk kepada juga pola pikir dari Einstein bahwa genius is simplicity, saya pribadi mengharapkan sebetulnya tadinya dari riset buku ini muncul sebuah pikiran-pikiran misionaris atau mission yang sederhana gitu, yang kemudian tetapi masih memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi sehingga bisa melibatkan banyak orang, mulai dari yang awam untuk bisa menjadi orang-orang misi. Bagaimana tanggapannya Yunike terhadap pertanyaan dan pikiran ini? Makasih. Langsung atau gimana? Boleh Kak Nika, thank you pada yang pertanyaannya. Boleh Kak Nika kalau mau langsung menanggapi? Oke, iya terima kasih Pak DM untuk responnya. Ini menarik gitu ya. Kalau di riset kembali ke yang mana? Gitu, kembali ke momen yang tadi Jemaat Mula-Mula ataupun ke zaman misionaris-misionaris dalam arti contohnya No Man's Land tadi. Lalu bagaimana misi ini bisa diwujudkan di masa kini begitu ya, di tengah juga mulai berkembang digital ministry gitu, dan bagaimana misi ini bisa melibatkan uh, lebih banyak lagi orang-orang awam yang bisa kemudian bisa mengerjakan bersama. Nah, bagi saya memang untuk riset ini kemana arah risetnya, kalau saya menangkap bahwa penulis ingin kita kembali riset ke konsep menghadirkan kerajaan Allah itu. Jadi memang tadi di awal paradigma yang saya tangkap dari penulis ini adalah bagaimana kerajaan Allah itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar gereja juga. Gitu, bagaimana berarti kehadiran kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera, keadilan dan seterusnya itu bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Gitu. Jadi kembalinya justru kembali ke konsep perluasan kehadiran kerajaan Allah itu. Nah, kemudian bagaimana bisa dilakukan secara praktis oleh gereja-gereja gitu yang punya keberhasilan tinggi. Itu memang ukuran keberhasilan ini menarik, agak sulit untuk mengukur keberhasilan. Tapi kalau misal keberhasilan juga adalah keterlibatan bagaimana orang-orang di dalam gereja secara khusus bisa merasakan misi itu. Nah, bagi saya di sini juga buku ini sudah cukup menawarkan hal-hal praktis terkait dengan bentuk-bentuk internalisasi apa yang bisa kita lakukan untuk gereja. Jadi dengan tadi yang saya katakan memberikan pengalaman-pengalaman itu, kemudian yang pertama kalau ketika membuat ya terus melihat, menghidupi bersama-sama, lalu menemukan koneksi-koneksi dan pada akhirnya bisa melakukan sesuatu. Selain itu juga bisa mengajak dan melibatkan orang-orang yang lebih banyak dalam arti anak-anak dan anak muda juga untuk dilibatkan bersama-sama melakukan misi. Seperti itu sih Pak, apakah menjawab ataupun bisa sesuai dengan sesuai dengan tanggapan itu? Atau mungkin ada diskusi yang lebih lanjut, dipersilakan. Ya, belum klop juga. Artinya gini loh, kalau ini mau diriset kan semacam buku ini memberikan ekspektasi. Nih loh, baca buku ini, misionaris itu mau pekerjaan misi mau diriset. Dengan diriset ini akan muncul sebuah tingkat keberhasilan yang lebih baik dan mungkin ada penyederhanaan. Tetapi kalau saya lihat pendekatannya kan juga pendekatan nggak sederhana ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yunike tadi di dalam bab-babnya ya. Orang awam seperti jemaat yang mula-mula atau zamannya No Man's Land atau zamannya Denninger mungkin kalau sekarang suruh ngikuti buku ini mungkin nggak berhasil tuh membangun pekerjaan misi di Tanah Batak atau di Nias gitu. Tapi oke lah, mungkin itu yang menjadi concern saya aja dan menjadi ekspektasi gitu. Makasih Yunike. Ya, terima kasih juga Pak. Thank you Pak Dem dan Kak Nika. Kayak yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak Yowas, monggo. Ya, Nika terima kasih untuk uraiannya. Memang
sedikit menyambung yang Pak David tadi, saya juga melihat di buku ini tampaknya ada dua hal yang eh, siapa si Barrett dan Holter ini ingin tampilkan kalau memang akan terjadi missional reset itu. Yang pertama adalah generasi. Karena itu tadi Nike banyak bicara soal bagaimana anak-anak muda diekspos dengan misi itu ya. Tampaknya ini menjadi sebuah panggilan pertobatan untuk banyak gereja. Ya, mungkin juga termasuk GKI Pondok Indah yang memahami bahwa pelaku misi itu ya orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah matang begitu. Tapi for the sake of our future, kayaknya exposure misi pada generasi muda itu menjadi kunci untuk misional riset. Saya nggak tahu, tolong dikonfirmasi soal ini. Kemudian yang kedua adalah panggilan pertobatan lain bahwa misi itu bukan yang dilakukan secara ofisial oleh GKI Pondok Indah melalui kespelnya atau apapun, tetapi secara personal oleh semua warganya di marketplace di dunia mereka masing-masing gitu. Nah, jika itu tidak terjadi, maka riset itu juga nggak akan terjadi. Dengan kata lain, lebih penting menghidupi visi kerajaan Allah itu sebagai direktur, sebagai guru, sebagai ojol gitu, daripada GKI Pondok Indah menyelenggarakan acara ini, misi ini begitu. Tolong juga dikonfirmasi apakah betul apa kesan saya bahwa dua itu tampaknya setidaknya yang paling perlu kita gumuli, kami gumuli di GKI Pondok Indah. Jadi satu pentingnya generasi muda itu, tetapi yang kedua adalah misi bukan apa yang gereja lakukan, tapi siapa gereja dalam hidup orang-orang dalam hidup sehari-hari itu. Dan itu kayaknya ditegaskan di buku itu kalau saya baca bahwa eh, apa namanya the mission of local church and the global big C church is living out Christ-likeness not just on Sunday but every day of the week. Itu kayak tesis statement dari buku ini. Makasih, Nika. Oke, terima kasih Pak. Iya, tadi untuk terkait dengan yang terkait dengan big church itu yang tidak hanya dilakukan di minggu dan dilakukan sehari-hari, iya saya juga menangkap itu bahwa yang mau dibangun juga adalah mindset itu. Banyak kata mindset yang keluar dalam buku ini dan artinya ini kan sebagai sebuah pemikiran yang harusnya terinternalisasi dalam kehidupan gereja, berarti itu termasuk pribadi-pribadi umatnya. Nah, tetapi juga memang menarik bahwa dalam buku ini yang dibahas pun bertahap gitu. Pertama-tama memang yang mau diriset adalah mindsetnya, tapi juga tidak melupakan bahwa gereja masih lekat dengan yang namanya project-project itu. Makanya ada satu bab khusus yang juga cukup banyak menjelaskan tentang ada ini loh, ada project one and done project, ada yang long term project, nah tinggal gereja yang mana memilih yang mana gitu. Tapi itu pun ditampilkannya setelah mindsetnya terbentuk. Kalau saya menangkapnya dari alur yang mau disajikan penulis itu, yang penting memang perubahan mindset itu. Mindset bahwa misi itu dilakukan sehari-hari. Tadi yang dia banyak katakan juga, bukan sebagai misionaris yang mengkhususkan satu waktu untuk pergi ke satu tempat asing, tetapi misi yang memang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang tadi, pray, seek, and serve itu menjadi apa ya, gaya hidup gitu. Di sehari-hari mereka berdoa mencari apa kehendak Allah, lalu juga dalam kehidupan sehari-hari mata mereka akan tertuju pada seeking terus gitu, seeking orang-orang yang terluka dikatakan gitu ya di ini mendengarkan dia bisa lebih peka karena memang matanya sudah tersetting untuk seeking ini dengan konsep misi itu, kemudian akhirnya bisa melakukan serve itu yang saya merespon dari yang kedua tadi. Kalau yang pertama tentang pentingnya generasi muda, nah yang menarik saya baca beberapa buku tentang misi, memang baru kali ini yang judulnya rasanya misi secara umum gitu ya, misi riset, tapi ternyata di dalamnya ada terkait secara khusus, bahkan 3 bab secara khusus tentang pelayanan yang terkait generasi-generasi. Jadi untuk mempertahankan kehidupan gereja dan secara khusus kehidupan misi gereja,
Karena ini kalau ngeliat konteksnya kan juga gereja ini mau mempertahankan keberadaan di tengah sekelilingnya gereja-gereja yang sudah dying gitu. Ya memang penting untuk mempertahankan keberadaan anak muda, dan anak-anak muda ini juga cara mempertahankannya bukan dengan sekedar pengajaran-pengajaran, walaupun itu juga penting, tetapi juga dengan aksi-aksi nyata yang bisa mereka lihat. Oh, ternyata gereja nggak melakukan hal-hal yang rutin itu aja gitu. Dan tadi makanya saya cerita pengalaman saya itu jadi teringat, oh ya dulu ngerasa udah bosen di gereja gitu, kemudian dapat satu pengalaman ketika gereja, oh ternyata gereja ngerjain yang lain selain dengan ibadah, kebersamaan gitu, baru di situ muncul semangat kembali. Apa mungkin saya rasa itu juga yang dibutuhkan oleh Mhm. teman-teman gitu. Ketika dia tahu, oh ternyata gereja itu bisa melakukan ini dan itu. Nah makanya pengalaman-pengalaman yang saya itu beberapa kali ngobrol-ngobrol kepada teman-teman gitu, misalnya masuk pelayanan gereja mana gitu. eh Ya sedikit sombong gitu ya. Oh, saya pernah nih pelayanan ngelihat gini. Tapi aku tanya, kamu tahu nggak sih kalau anak muda itu bisa jadi steward ke luar negeri gitu dengan kamu gratis loh gitu. Oh iya, masa sih bisa? Iya kan GKI itu anggota dari WCRC, WCC. Di situ kita bisa lihat loh bahwa gereja itu tuh, nah saya ceritanya biasa kayak gitu ya, udah kayak ngobrol-ngobrol asik aja gitu, walaupun agak sombong dikit gitu ya. Oh iya kak, gimana caranya? Nah akhirnya kan anak-anak, teman-teman gitu, sepantaran gitu, ngerti, oh ternyata bisa loh kita ke luar negeri, kita ngelihat gereja yang berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang ini gitu. Nah sayangnya berarti teman-teman satu sisi mereka semangat, satu sisi ternyata mereka belum tahu bahwa ada program-program seperti itu yang bisa membuka mata teman-teman juga terkait dengan aksi-aksi misional yang mungkin lebih relate dengan masyarakat gitu, ketimbang mungkin yang mereka kenal selama ini tadi pergi ke panti asuhan gitu, sekali ngajar ke satu tempat gitu sih. Oke, ya, ya, makasih. Oh, sebelum lupa, teman-teman, Yunika ini sebelum masuk STFT lulusan psikologi ya, dan Iya Pak. fokus pelayanannya itu di pelayanan senior sebenarnya. Wah, bukan fokus pelayanan sih. Dia sudah mengedit atau mengcompile berapa jilid buku tentang senior ministry? Terakhir sampai 13, Pak. 13 ya. Jadi kalau teman-teman yang di senior mau juga memanfaatkan, mengundang Eunike silahkan. 13 buku. Kes mau tanya sedikit ya, Kes. Eh, Riset ya. Saya bertanya-tanya, orang-orang dulu itu kan kalau kita bicara pekerjaan misi sebagai misionaris itu kan ada salah satu kata kunci yang disebut dengan panggilan. Dan kalau panggilan itu kita bicara bukan how good and how competent he or she is, tetapi hatinya ya untuk membaktikan diri dalam pekerjaan misi. Apakah ini sudah sirna? Karena semua kalau saya lihat pekerjaan misi ini buku-buku, kemudian semua kan pakai program, kemudian dianalisa audiensnya siapa, komunikasinya, pendekatannya seperti apa. Nah, berapa persen sebetulnya panggilan itu menentukan keberhasilan sebuah misi? Karena saya yakin seorang seperti kembali lagi Norman Sen atau Denninger itu mungkin kalau kita lihat latar belakangnya itu penuh dengan panggilan ya untuk kemudian melayani jauh dari Jerman ke Indonesia. Gimana tanggapannya Yunike? Iya. Kalau yang tadi saya paparkan juga yang dituliskan di dalam buku ini justru menarik, yang diajak untuk kita sebagai gereja bukan melihat orang-orang yang terpanggil dalam arti, oh ini ada orang yang nggak terpanggil, ini orang yang terpanggil untuk melakukan misi. Konsepnya adalah semua umat itu bermisi. Gitu. Tinggal sejauh mana ketika kita bisa menemukan atau mengidentifikasi, kalau bahasanya di sini mengidentifikasi semangatnya itu sudah sejauh mana umat itu, dan tidak mungkin orang tidak memiliki panggilan itu, karena ya kalau saya lihat di sini tadi dengan konsep semua orang bermisi, berarti semua orang sebenarnya sudah diberikan panggilan-panggilan itu. Nah, dengan konsep itu, maka yang diidentifikasi adalah karunia-karunia yang kemudian diperjumpakan dengan konteks kebutuhan-kebutuhan yang ada. Seperti itu, Pak. Jadi, memang
panggilan yang sudah ada, tapi mungkin belum terlihat, itulah yang diasah naik, yang diidentifikasi dan dikembangkan, dan itu kemudian diperjumpakan dengan konteks gitu, dengan misalnya memang tadi passionnya gitu, passionnya atau karunianya itu di sebelah mana gitu. Nah itulah yang diperjumpakan dengan konteks yang ada. Seperti itu. Jadi bukan lagi konsepnya adalah, oh ini ada orang-orang yang dari dulu punya semangat terpanggil, seperti Norman Sin yang mungkin tadi ya terlihat gitu, kayaknya ini secara khusus panggilannya kan dia untuk melayani di satu tanah asing gitu. Nah, tapi si penulis justru konsepnya bukan, panggilan itu bukan yang serta-merta khusus pada orang-orang yang harus pergi ke tanah asing, tapi siapapun gitu. Dan rasanya semua orang sudah diberikan panggilan itu, tinggal sejauh mana dia bisa merasakan keterpanggilannya dari dalam dirinya itu. Gitu, Pak. Semoga bisa relate. Terus tadi pentingnya juga ada selebrasi untuk menghidupkan gairah itu gitu ya, Kak Dika ya. Iya. Itu satu, kemudian dua, tadi juga bicara soal examples gitu, bahwa misi itu nggak mesti ke Papua yang kayak Katisa kecemplung sama Karyani, itu one thing gitu, tapi kayaknya tadi yang menarik gitu buatku juga bahwa untuk anak-anak bahkan misi itu belajar dari saling mendoakan dalam doa syafaat gitu ya, itu kan juga salah satu mediumnya gitu, jadi cara kita melihat misi itu juga menjadi lebih luas gitu ya. Kak Ruth, silakan Kak Ruth. Aman, Kak. Suaraku kedengeran ya? Aman Kak. Aman, oke. Ya, menarik, Kak. Tadi kalau dibilang kita panggilan gitu dan misi itu tadi mungkin kalau kita secara eh, tidak terfokus pada satu hal itu bisa mengacu ke konfesi GKI tadi kalau ya kalau khusus itu gereja kita gitu ya. Jadi ada banyak macamnya. Bagaimana dengan ketertarikan yang berbeda-beda Kak, gitu. Untuk menyatukannya kadang kita akhirnya sibuk dengan program masing-masing. Akhirnya ya udah dia udah punya bagiannya di sendiri. Udahlah gue juga fokus sama bagian gue. Gitu. Jadi kayak bagaimana menghidupi misi yang banyak ini di konfesi ini supaya menjadi misi bersama gitu. Jadi bukan urusan lo, urusan gue gitu. Thank you. Oke, terima kasih, Karut. Ini pertanyaan yang menarik juga ya. Kalau untuk mengerjakan bersama, berarti ini konsepnya dalam bentuk proyek seperti itu. Nah, kalau memang bisa membuat proyek yang apa yang bisa dikerjakan bersama-sama, kalau dari pengalaman juga yang saya lihat di buku ini banyak menampilkan ya pentingnya diskusi itu. Gitu. Jadi diajak, mungkin memang kita, dari apa yang ada di kita mungkin adanya kelompok-kelompok usia tertentu atau kelompok-kelompok apalah gitu, komisi-komisi tertentu gitu. Bisa dimulai dari kelompok-kelompok yang bisa sama-sama mengerjakan sesuatu yang misional gitu. Nah ini tadi dalam kembali misalnya kita mengartikan yang misional itu dalam bentuk projects gitu ya, bukan yang dalam arti kehidupan sehari-hari, itu mungkin another things lagi. Kalau bicara soal misalnya tadi mau membuat project bersama, menyatukan gitu, uh, diskusi gitu ya, diskusi banyak terus mempercakapkan secara internal mungkin, terus menghasilkan satu ide, lalu kemudian diperjumpakan grup discussion yang lebih luas lagi, kemudian diperjumpakan grup discussion yang lebih luas lagi gitu, kemudian bisa mendapatkan ide yang bisa dipilih bersama-sama seperti itu. Gitu sih Kak, kalau yang saya tangkap dari buku ini banyak diskusi bersama dan membuat keputusan secara bersama-sama juga. Seperti itu. Apakah menjawab Kak atau mungkin ada mau digali lebih lanjut lagi? Udah ada jempolnya tuh Kak. Oke. Aman berarti. Mungkin sedikit pandangan, menambahkan sedikit warna gitu ya tadi terkait yang Kak Ruth sampaikan, sharing sedikit gitu. Kami di Bang Mat ini sempat juga ada diskusi, wah nih banyak banget nih di dalam konversi 2014 gitu, mau mulai dari mana ya gitu, apa mana yang akan menjadi prioritas kita gitu. Tapi salah satu yang aku tangkap juga tadi waktu kita bicara tentang misi, semua orang punya misi dan semua orang juga bisa jadi punya passion yang berbeda-beda gitu ya. Waktu kita bilang, oh saya misinya adalah pelayanan ke masyarakat, saya misinya adalah pengajaran gitu ya. Mungkin malah pilihannya nggak satu gitu, tapi mungkin yang perlu kita lakukan bersama itu juga tadi bicara soal mencari nih siapa nih kira-kira orang yang bisa kita jadikan agent of change gitu ya. Terus kemudian mengelompokkan mereka supaya bisa menularkan gitu, sehingga mungkin nggak mesti dalam satu kelompok besar berjalan bersama-sama, tapi mungkin dalam kelompok-kelompok kecil, karena beliefnya adalah
ternyata misi itu bukan cuman menjadi bagian dari Mabit Kespel gitu ya, tapi dari kita semua. Gitu mungkin ya Kak Nike ya. Ya, iya, pasti ada yang perlu menjadi inisiatornya. Tapi menarik juga kalau salah satu komisi punya program tertentu, ini bicara soal Hmm, program gitu ya, lalu ya. kemudian yang lain bisa terlibat mengambil bagian, tapi memang Hmm, diinisiasi oleh satu kelompok itu terlebih dahulu. Jadi tetap dilakukan bersama-sama, tidak betul, sendiri-sendiri juga betul, semuanya. betul. Karena tadi di bagian akhir kita bicara soal intergenerasional juga gitu ya. Yap. Di dalam juga. Oke, kakak-kakak yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Bapak Ila sudah ngunyah. Ya, sebelum doa bobo, belum mau bobo ya. Itu Alex mau tanya. Eh, mau on cam loh, bukan mau tanya. Cuman on cam kok. Tapi kalau boleh nanya, boleh deh. Monggo Kak, Ya silakan. kan, benar kan? Pak Joas nih paham hatiku ya. Eh, Cie. aku nih jadi eh, jadi galau nih. Hmm, Kenapa galaunya? Karena tadi kan gagasan yang muncul adalah bahwa eh, misi itu nggak terikat pada bukan hanya soal gereja melakukan program misi, tetapi juga seluruh umat itu dalam kesehariannya bermisi begitu kan. Eh, maka akan sangat sulit dong ya kita untuk melihat dan menilai apakah gereja kita ini sudah mampu mengundang umat untuk kembali ke misi mula-mula itu atau enggak tuh. Karena di satu sisi, kalau misalnya ukurannya adalah program, itu akan jauh lebih mudah tuh. Kita tinggal lihat aja program kita keluar berapa persen dibandingkan program kita ke dalam gitu ya. Tapi kalau misalnya gagasannya adalah seluruh umat menjalankan misinya dimanapun mereka berada, di marketplace, di pemerintahan, dan lain-lain, maka kita sebagai pemimpin gereja susah tuh untuk menilai gereja kita udah berhasil belum ya menanamkan gagasan itu gitu ya. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, maka dari itu akan semakin sulit lagi tuh untuk kita menilai bahwa program yang nampaknya hanya untuk ke dalam, itu sebetulnya nggak mengandung misi. Misalnya, nampaknya sih programnya Kombas Catur nih. Orang main catur. Tapi di sisi lain, umat yang ikutan main catur ini jadi terbiasa berinteraksi dengan masyarakat, mereka jadi terbuka, dan dalam kehidupannya mereka punya penerimaan, menghadirkan kasih, begitu ya. Nggak salah dong, gitu kan. Eh, Kombas, apalagi line dance, terbiasa dengan antar gereja, sehingga mereka punya berbagi kasih, karena konsepnya kan misinya itu tuh on their daily living, gitu ya, day to day. Nah, sementara di sisi lain kita lagi berproses soal U-shape nih. Nah, ini saya jadi galau nih. Mungkin Kak Yunike bisa menangkap kegalauan saya nggak dan memberi respon. Thank you, Kak. Oke, thank you Kak. Ini juga menjadi kegalauan kalau saya masuk gereja nanti gimana ya? Saya udah masuk gereja kan Kak Alex ya. Oke, tapi ini menarik ya untuk soal ngukurnya gimana karena memang buku ini juga ya gak ada menyampaikan kalau ngukur secara personal gimana. Kalau tadi mungkin yang secara project dia ada oh ini one and done ini dilihat dari mungkin eh, berapa seberapa luas dampaknya, seberapa tersampaikannya misalnya dana yang kita berikan atau seberapa besar project yang kita lakukan yang bisa diukur gitu. Saya menarik untuk yang kalau person-person ini ketika dalam lingkungannya masing-masing. Tapi yang saya juga terinspirasi dari buku ini bukan soal pengukuran sih, tapi mungkin mau men-track sejauh mana mungkin kita dan teman-teman kita sudah melakukan itu adalah tadi dengan story itu. Jadi ketika buku ini kan pertama-tama tentang mindset, lalu tentang bagaimana kemudian bergerak keluar. Nah, di bab yang kelima sebelum tadi masuk ke generasi generasi yang selanjutnya, ada missional story. Nah, inti dari bab itu adalah kalau udah melakukan misi, diceritakan gitu. Dan itu yang bisa membangunkan gairah misi yang selanjutnya untuk mempertahankan itu. Dan saya jadi berpikir, bukan untuk mengukur, tetapi menarik juga kalau mungkin ada forum-forum di mana kita bisa saling menceritakan tentang apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Itu misi yang sudah kita lakukan sehari-hari dalam rangka tadi menerapkan mindset misional itu dalam pekerjaan kita. Seperti itu. Itu sih ruang-ruang percakapan misional itu yang mungkin juga penting untuk dilakukan. Kalau tadi juga mungkin bahasa mengukur tuh bisa jadi ya mungkin track juga untuk berbagi cerita itu jadi tahu oh ternyata mungkin teman-teman kita bergumul di bagian itu kan mungkin banyak juga orang-orang yang dalam pekerjaannya ada dilema-dilema dan dia pada akhirnya memilih satu keputusan yang sebenarnya kita bisa katakan oh ini udah kamu melakukan sesuatu yang misional ini seperti itu. Jadi di cerita-cerita yang terbangun itu forum-forum yang bisa mengeluarkan cerita-cerita mereka, pergumulan-pergumulan mereka bermisi bisa menjadi tanda kutip alat ukur gitu. Dan walaupun bukan diukur juga sih gitu ya, tapi kita tahu gitu ada sesuatu yang sudah mereka lakukan atau mereka sedang berproses melakukan itu gitu. Nah, yang kedua terkait dengan program ke dalam yang mengandung misi gitu ya. eh di buku ini memang tidak dikatakan lalu kemudian program ke dalam ditiadakan gitu kan nggak seperti itu juga gitu. Tapi memang fokus utamanya gitu, fokus yang menjadi prioritasnya adalah bagaimana misi ini bisa kemudian bisa terus diperbincangkan di dalam hal yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin ada berbagai program-program yang ke dalam apa kita perlu melihat sejauh mana program itu bisa menolong umat tadi misalnya line dance dia bisa berjumpa dengan gereja-gereja lainnya lalu juga ada refleksi-refleksi apa ya agak lucu juga sih memang kalau olahraga harus ujungnya berefleksi seperti itu tapi apa jangan-jangan juga itu yang perlu kita bangun ketika mengadakan acara-acara tanda kutip yang kesannya kebersamaan yang untuk internal tapi sejauh mana ini bisa membuatmu bisa kenal orang lain membuatmu bisa kenal gereja lain ya ini malah menjadi inspirasi yang menarik buatku gitu. Thank you Kak. Thank you, Kak. Aku follow up sedikit ya. Artinya mungkin tadi yang poin pertama soal ruang itu, nah kebetulan GKI Pondok Indah itu punya ruang yang tersebar dan terpancar yaitu LG itu. LG itu Life Group atau KTB. Eh, kita ada berapa ribu kelompok ya, Kak Keisha ya? Waduh, banyak lah. Apakah berarti itu bisa menjadi ruang strategis buat kita untuk melihat sejauh mana sih, eh, karena kan di LG itu kan mereka share kehidupan mereka kan. Kak, itu bisakah menjadi ruang strategis untuk kita melihat, oh iya, ternyata umat kita nih eh, Christ-like people loh ketika ada di masyarakat. Nah, ini tanggapan aja sih. Thank you, Kak Yunika. Thank you juga Kak. Thank you, Kak Alex. Ya, betul. Ada komentar dari Pak DM terkait tentang buah roh pribadi yang dirasakan oleh sekitar kita gitu ya. Jadi tadi bicara soal missional story itu gitu ya, bagaimana kemudian kita saling berbagi, saling sharing, mendapatkan inspirasi gitu ya tentang upaya-upaya kita melakukan misi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kak Kesia, monggo Pak DJ. ini Kak, saya pernah dulu ya mengalami ya, mungkin karena misi ke dalam ya untuk membawa anak-anak sekolah minggu ya untuk dia bisa ceria, bisa senang itu kebaktian Padang. Ya, kita lakukan kebaktian Padang ya. Dan apakah ini dinyatakan sebagai refreshing atau riset gitu ya? Risetnya kita gitu. Karena kita ajak anak-anak ini karena mungkin kan sudah sudah apa ya, sudah jenuh mungkin atau dia hanya setiap minggu ke gereja, sekolah minggu, ketemu teman, setelah itu 2-3 jam dia pulang, bermain lagi gitu. Nah ini sekali sekali kita ajak untuk kebaktian Padang. Apakah itu di kebun raya, ataukah itu ke pantai gitu. Supaya dia merasakan bahwa, oh iya, dia supaya happy lah, senang gitu kan. Nah ini apakah suatu kan riset atau refreshing gitu ya? Coba ya, mohon maaf. Iya, Terima kasih terima Kak kasih. Nika. Ya, terima kasih Pak David. Nah, saya malah tadi teringat cerita Kak Karisa gitu ya. Cerita Kak Karisa yang justru dia bisa mendapatkan kebahagiaan ketika melakukan pelayanan ke suatu tempat yang
dia berjumpa dengan orang-orang yang selama ini belum pernah dia jumpai. Nah, berarti kalau misalnya mungkin melakukan satu aktivitas keluar gitu, membuat ibadah padang, apa jangan-jangan juga untuk refreshing sekaligus riset sekalian seperti yang Kakak Risa lakukan gitu, malah mengajak anak-anak untuk bisa berjumpa daripada mungkin ya satu sisi juga gitu penting juga gitu untuk membangun kebersamaan internal anak-anak gitu ya, refreshing bersama gitu. Tapi kalau tadi dari cerita Kakak Risa yang kebahagiaan bisa dibangun ketika berjumpa dengan orang lain, apa jangan-jangan jadi mendingan sekalian satu pulau, dua pulau terlampaui lah gitu. Jadi dengan berjumpa dengan orang lain juga dapat, tapi dapat kebahagiaannya juga. Gitu sih Pak, kalau terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Malah bisa berbagi dengan Kakak Risa juga. Terima kasih Kak Inika dan Kak Terima kasih Kezia. juga Pak. Terima kasih Pak DJ. Kak Lala ada satu pertanyaan. Kalau boleh satu pertanyaan terakhir ya, Ya, ya. kakak-kakak. Monggo. Sebetulnya bukan pertanyaan sih. Sebetulnya saya sangat terinspirasi sekali sebetulnya dengan apa namanya buku ini ya yang dibawakan oleh Kak Yunike. Thank you ya, Yunike, very good gitu kalau saya bilang. Karena dia membahasnya benar-benar secara jelas gitu ya, secara apa namanya gamblang, di mana paradigm shift yang terutama untuk yang saya juga cukup ini tuh ya pada ini yang saya ini ya saya kutip nih sebentar nih, bahwa all children itu can do missions gitu ya, definitely yang tadi sudah dikatakan gitu ya. Dan segala sesuatu itu kan kita mesti mulainya dari anak-anak gitu ya. Ketika kita kecil itu suatu kebiasaan, satu apa namanya misi ya, satu personal mission itu memang mesti dibangun mulai dari cita kecil. Itu yang saya suka dari buku ini gitu ya. Nah, tadi juga ada yang paradigm shift itu yang mana sih ini ke gitu ya. Ada di sini gitu yang dikatakan bahwa mulai from benar-benar kita tuh mesti merangkul dari anak-anak, apa namanya remaja, pemuda gitu ya, sampai even kita rangkul yang senior ya, yang atas sekali gitu, yang sudah ini. Nah, ini itulah yang kita bilang missional reset dalam arti kata bagaimana mindset kita ini ingin di reset in terms of kita itu selama ini apa sih selama ini ketika kau bermisi hidupmu itu impact apa yang kau berikan kepada orang di luar kamu. Kalau saya lebih ke arah sana sih gitu ya. Jadi makanya kalau kayak yang tadi Pak DJ, saya melihatnya oh itu impact-nya ke saya gitu. Tetapi how we make impact to others life gitu. Kalau saya sih lebih ke arah sana gitu ya. Itu yang dirasakan oleh orang-orang kayak Kak Karisa tadi ya, Kak Katisa tadi gitu ya. Ketika dia keluar, dia melihat orang yang sama sekali berbeda dan mungkin itu suatu hal yang membuat dia jadi kayak apa ya? Namanya inspirasi itu susah dikatakan gitu ya. Sampai mungkin impresinya sampai hari ini dirasakan gitu. Jadi bukan hanya dampak yang keluar untuk orang luar, tapi berdampak juga buat kita. Itu adalah misi. Kalau menurut saya itu. Ya. Jadi itu yang perlu kita bangun dan apakah gereja kita dan itulah ya bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam arti yang sebenarnya. Kalau saya begitu, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan ataukah selama ini kita hanya menyenangkan diri kita saja, merefresh diri kita saja, tetapi kita tidak berdampak untuk orang di luar kita. Itu aja sih kalau dari saya gitu ya. Dan itu paradigmnya harus shift. Itu Kak Nike, terima kasih sekali lagi, very good, rangkumannya keren banget. Back to you, Terima kasih Keisha. Bu Lala. Thank you. Ya, sebetulnya tugas saya untuk merangkum, tapi karena diambil Kak Lala, ya itulah. Enggak lah. Boten. Waduh, Kak, sama catatannya persis. Oh, siap. Baik, oke Kak Yunike, terima kasih banyak. Saya rasa kami dari masing-masing di sini ada beberapa percakapan juga yang masuk lewat WhatsApp gitu ya. Wah, banyak nih PR kita sebenarnya setelah kita mencoba belajar bersama di malam hari ini.
Terima kasih banyak Kak Nike sudah meluangkan waktu untuk membaca buku dan membuat rangkumannya untuk kami. Untuk bahan yang tadi Kak Yunike presentasikan, apakah keberatan kalau kami bagikan untuk teman-teman yang hari ini tidak hadir? Oh, boleh Kak, silakan. Oke, thank you Kak. Baik, untuk menutup proses pembelajaran kita malam hari ini, Pak Yowas, sebelum ngantuk, Jangan lupa foto nanti ya. wah Nanti ini udah pakai daster semua. Nah ini sambil Pak Yowas doa, mungkin kalau yang udah mau berdoa sambil sisiran, monggo ya. Oh, doa dulu ya. Doa dulu Pak. foto. Ya, saya di chat DM oleh Kak Kesia untuk doa, lalu buru-buru cari doa. Ini ada a prayer for mission dari Global Episcopal Mission Network dalam bahasa Inggris ya, supaya kelihatan pinter. Monggo Pak. Kita berdoa menutup ini, dan ini sebuah doa misi juga. Mari kita berdoa. Oh gracious and loving God, you work everywhere, reconciling, loving, and healing your people and your creation. In your Son and through the power of your Holy Spirit, you invite each of us to join you in your work. We, young and old, lay and ordain, ask you to form us more and more in your image and likeness through our prayer and worship of you and through the study of your scripture, that our eyes will be fully open to your mission in the world. Then God, into our communities, our nation, and the world, send us to serve with Christ, taking risk to give life and hope to all people and all of your creation. We ask this in Jesus' name. Amin. Thank you Pak Mari. Yowas. Terima kasih. Jadi thank you kan tadi doanya bahasa Inggris. Untuk Siap. doa dan penguatannya. Kakak, boleh saya izin untuk foto bersama dulu? Ya. Monggo kakak yang bersedia buka kamera. Thank you Kanika untuk kirimannya, nanti saya share juga ya untuk kakak-kakak yang lain di grup. Bagi kakak yang bersedia untuk, kalau Kak Anto nih pasti masih